Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karimil amin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Faya ahbaballahi wa ahbab rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kembali kita diberikan kesempatan untuk beraktivitas di hari ini. Semoga seluruh aktivitas kita, baik yang telah, sedang atau akan dikerjakan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh terbaik yang telah kita tata guna meniti ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga seluruh hamba Allah yang berkehidupan sampai detik ini namun belum beriman diberikan kekuatan di dalam jiwa dan lisan mereka untuk bersyahadat sebelum wafat kembali kepada Allah. Pun demikian, semoga para pelaku maksiat dan boleh jadi kita termasuk di antara mereka diberikan kelembutan hati dan di dalam jiwa untuk mau bertobat, memperbaiki aktivitas menjadi hidup yang lebih baik, hayatan thayyibah, dan semoga wafat dalam keadaan husnul khatimah. Karena itu mari kita senantiasa memperbaiki diri, menguatkan amal soleh kita dengan pondasi keilmuan yang kokoh. Alhamdulillah sampai hari ini telah lebih dari 40 pertemuan kita mempelajari kurikulum di Ma'had Islam Rafi'atul Akhyar. Mudah-mudahan semua apa yang kita pelajari khususnya terkait dengan pembahasan akidah dapat memberikan peningkatan keimanan sehingga menjadikan keadaan kita tersambung lebih kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian meluaskan wawasan sehingga dengan meluasnya pengetahuan itu kita dapat menguatkan argumentasi keimanan kita dan pun demikian mengetahui dalil-dalil terkait serta tinjauan rasionalitas sehingga tidak mudah kemudian digoyahkan oleh situasi apapun yang kita hadapi. Alhamdulillah di pertemuan yang lalu kita telah masuki kepada pembahasan awal dari rangkaian hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang disampaikan oleh beliau dan kemudian dirumuskan oleh para ulama khususnya para ahli hadis, dan di sini ada Al-Imam Al-Bukhari yang menjadikan itu sebagai bagian dari kurikulum pembelajaran, satu topik khusus dari 97 topik atau pembahasan yang beliau hadirkan dalam kitab fenomenal beliau yaitu Sahih Al-Bukhari. Di pertemuan yang lalu kita telah berikan satu pengantar dan memasuki pada kurikulum penguatan iman yang telah mendapati atau mendownload materi yang akan kita bahas di hari ini. Khususnya di web kemarin saya menjanjikan dengan izin Allah untuk bisa Pak Admin ya, panitia untuk men-scan dan kemudian menampilkan di web. Saya kira tadi sudah saya konfirmasikan, sudah dilakukan. Karena itu teman-teman yang telah mengaktifkan akun dan telah terhubung dengan keluarga besar Mira, Ma'had Islam Rafi'atul Akhyar, pesantren virtual yang mencakup pembelajaran komprehensif, insya Allah mohon diaktifkan akunnya, bisa di-download filenya untuk pembelajaran hari ini. Dan bagi teman-teman yang belum bergabung silahkan diikuti petunjuk dari admin, ataupun hanya sekedar menyimak silahkan juga disimak dengan serius, insya Allah ada manfaat yang bisa didapati. Dan tentunya yang baru awal-awal bergabung silahkan nanti berkunjung masuk ke YouTube-nya Mira. Di YouTube Mira itu dengan logo seperti di belakang kami ini, itu ada nanti rangkaian ta'lim yang kami tampilkan dari awal sampai dengan akhir pembahasan. Setiap hari satu-satu ditampilkan sehingga secara bertahap Anda bisa mengkaji dan menghadirkan ketersambungan dari materi satu ke yang lainnya. Diharapkan demikian dan mohon bersabar sedikit-sedikit belajar seperti orang-orang terdahulu pun bersabar untuk belajar sehingga kualitas yang didapatkan itu bisa maksimal. Saat ini mohon kepada teman-teman yang sudah mendapati materinya nanti bisa dibuka dan kita masuk ke halaman 21 ya. Ya, halaman 21 yang sebelah sini. Ya, nanti Anda bisa melihat kalau ada nolnya berarti 20 dan angka 2, kalau ada 1 seperti ini berarti 21 ya. Seperti ini. Baik. Kita akan langsung saja memasuki pada pembahasannya. Materi kali ini adalah kurikulum penguatan iman atau perkara-perkara yang terkorelasikan dengan iman dan mampu menguatkannya. Saya beri gambaran singkat saja bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan pendampingan kepada Rasulullah SAW berupa turunnya wahyu-wahyu yang dengan itu diberikan petunjuk Rasulullah untuk mengajarkan kepada umatnya bagaimana cara menguatkan iman di dalam jiwa, dan ini berlangsung di fase sebelum hijrah seperti yang saya uraikan khususnya di 2 pertemuan kemarin.
Ini disebut dengan fase Makkiyah, fase berlangsung sebelum hijrah, dan umumnya berlangsung di Mekah kurang lebih selama 10 tahun. Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah secara terbuka, turun ayat-ayat, turun surah-surah yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Di antara penjelasan-penjelasan dimaksud, tentunya selain ada ayat-ayat Quran yang kemarin kita sepakati untuk kita hafalkan, pelan-pelan kita pelajari, juga ada hadis-hadis yang dengan itu diharapkan memunculkan kekuatan iman dan melahirkan karakteristik seperti sahabat-sahabat yang tangguh keimanannya. Bilal bin Rabah yang demikian dipersekusi, diintimidasi, bahkan mengalami siksaan-siksaan, tetap mengatakan ahad, 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 ahad. Ya, kemudian Ammar bin Yasir dan keluarganya, bagaimana bahkan ibundanya merenggang nyawa dalam keadaan tengah mengandung demi mempertahankan ahad, 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 dan sebagainya. Betapa besar pengorbanan orang-orang di masa lalu yang menyadari kekuatan iman mereka sehingga meyakinkan pada diri tentang kehidupan abadi. Mereka dengan kekuatan imannya itu bahkan dalam fase yang sangat singkat ya. Kalau kita melihat perjalanan sejarah di As-Sirah An-Nabawiyah, sejarah kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan segala yang terkait dengan kehidupan beliau, kita lihat bahwa orang-orang yang bahkan syahid di awal-awal perjuangan itu kan tidak sampai ke masa 10 tahun tuntas pengajaran ini. Ya, ibundanya Ammar bin Yasir misalnya kan itu di awal-awal dakwah, gitu kan? Bahkan prosesnya sebelum hijrah. Kemudian hijrah yang pertama ke Ethiopia itu, ya ke Habasyah, itu kan juga belum masuk 10 tahun. Artinya bagaimana mereka mampu mengorbankan harta, gitu kan? Kemudian juga keadaan fisik, bahkan jiwa mereka untuk mempertahankan iman. Kalau tidak mengetahui hakikat kehidupan dan esensi hidup, tidak mungkin dipertahankan sedemikian rupa. Anda kan kalau perhatian kepada harta itu tinggi, dan merasa bahwa itu mengandung manfaat yang cukup dalam, bukankah Anda akan pertahankan? Kalau ada yang akan mengambilnya secara paksa pun Anda akan pertahankan, kan? Kalau ada orang yang merasakan bahwa dalam jabatan itu, dalam kedudukan ada manfaat yang sangat tinggi, ya tentu dia akan pertahankan dengan segala cara, apapun yang bisa dilakukan. Ya demikian gambaran dalam kehidupan. Nah, orang yang mengerti bahwa akhirat itu sangat tinggi, kehidupan abadi itu nyata, yakin dengan keimanan, bahkan yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan pertahankan keimanannya kepada Allah dengan segenap dirinya, baik hartanya, fisiknya, bahkan jiwanya. Nah, kualifikasi semacam itu ternyata pancarannya itu melahirkan kemuliaan-kemuliaan dalam berkehidupan. Sehingga hasilnya apa yang terjadi? Cahaya iman yang terhubung dari dalam jiwa yang paling dalam itu di kalbu, yang menuju pancaran yang tinggi terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang akan memancarkan bimbingan cahaya, memberikan petunjuk kepada seluruh bagian tubuh kita untuk berekspresi sesuai dengan aktivitasnya, passionnya masing-masing. Sehingga Imam Al-Bukhari memberikan beragam contoh dalam kehidupan. Ada yang punya kedudukan seperti Umar bin Abdul Aziz yang kemarin kita bahas betapa sukses, menyejahterakan rakyatnya, dalam keadaan demikian tetap tawadhu dan meningkat ibadahnya kepada Allah. Pun demikian seperti Mu'adz bin Jabal, gubernur yang sukses memimpin di Yaman, 3 tahun mengentaskan kemiskinan, dalam saat yang bersamaan ahli hadis, ahli fikih, dan bagaimana ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian para ahli yang lain, Ibnu Mas'ud seorang alim, ulama besar kalangan sahabat, ahli Al-Quran, Ibnu Abbas juga demikian, ya pakarnya Al-Quran, kemudian sampai ke murid-muridnya, Mujahid misalnya dari kalangan tabi'in, murid langsung Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Bagaimana seluruh lapisan masyarakat, baik itu pejabat, pebisnis, ya, hartawan ataupun bahkan para bagawan-bagawan pengetahuan, semuanya memancarkan cahaya kebaikan, kemuliaan tanpa pamrih, dan ketika mereka ditanya apa yang menjadikan mereka begitu luar biasa, semua jawabannya serempak. Karena mengacu pada kurikulum yang sama, pelajaran yang serupa, jawabannya serempak. Dan Al-Imam Al-Bukhari menampilkan generasi yang berbeda. Ya, dari kalangan sahabat dulu pertama kali, kemudian dikonfirmasi bahkan ke sebelum Nabi, 30 generasi sebelum Rasulullah SAW, itu Nabi Ibrahim. Pancarannya serupa. Pancaran iman yang menjadikan beliau sukses sebagai Abul Anbiya. Ya, kemudian Nabi Muhammad, Masya Allah sudah terlampau banyak sehingga kita sulit untuk mencari dari sisi mana yang menunjukkan kekuatan iman beliau, karena semua sisi menunjukkan kesempurnaan iman. Ya, kemudian Imam Al-Bukhari menunjukkan Nabi Muhammad SAW jelas sudah sukses menjangkau keseluruhan, mendidik generasi di masa sahabat, diberikan contoh oleh beliau, si fulan, sukses. Kemudian masa tabi'in, berikan contoh juga, si fulan sukses, tabi'in sukses dengan semua ragam profesi masing-masing. Nah, ini artinya apa? Artinya, ketika kita melihat semua ditanya, dikonfirmasikan apa yang menjadikan mereka sukses di setiap aktivitas yang mereka kerjakan, profesi yang dijalani, semua jawabannya iman. Idlis bina nu'min sa'ah. Mari duduk, kita bicara tentang iman sejenak, kata Mu'adz bin Jabal. Ya, yang lain ditanya al-yaqinu al-imanu kulluhu, ya, keyakinan kita untuk mengerjakan satu hal, berekspresi itu pancaran dari keibadan yang sempurna. Semua jawabannya iman, iman, iman. Umar bin Abdul Aziz bahkan memberikan satu wasiat kepada Ali bin Adi. Bagaimana keimanan itu kalau ingin sempurna? Dari mulai menjaga kewajiban, meningkatkan ibadah, menjauhi larangan, mengikuti pedoman sunnah, kan, dalam kehidupan dan sebagainya. Nah, ini
Satu perspektif yang penting kita tangkap sebagai citra yang kita hadirkan dalam jiwa kita, ini adalah kurikulum yang berkelanjutan. Yang kita tangkap tuh kurikulumnya teman-teman sekalian, ya. Bagaimana setiap masa, setiap generasi jawabannya bisa serupa. Ya, ini artinya apa? Mereka mempelajari dari sumber yang sama, dari kurikulum yang serupa. Dan kurikulum itu dibawa ke setiap masa pun, generasi manapun, semuanya melahirkan kesuksesan. Dan dahsyatnya, suksesnya itu sesuai dengan kebutuhan zamannya. Zaman sahabat dengan tabi'in kan berbeda. Tabi'in dengan tabi'ut tabi'in kan tidak sama keadaannya, ya kan? Bagaimana dibangun peradaban di Spanyol, ya, kemudian di Irak dan sebagainya. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Dan ciri khasnya apa? Ciri khasnya keimanan. Ulama-ulama bertebaran, karya-karya dan sebagainya. Jadi, iman itu tidak berubah. Akidah itu tidak berubah. Akidah tetap sama. Pokoknya sama. Rukunnya sama. Simpulnya sama. Dan dari simpul yang serupa ini, melahirkan pancaran kemuliaan dan percepatan-percepatan untuk membangun peradaban. Atau kalau kita bawa kepada misi utama, Khalifatullah fil ard. Ya? Membawa misi khalifah di muka bumi itu. Jadi, ini yang penting kita hadirkan kembali. Kalau kita mengharapkan masa-masa keemasan, kan? Kekuatan-kekuatan untuk berekspresi, ya, kreativitas dalam membangun kehidupan. Ini pancaran ini yang harus kita hadirkan kembali. Sempat terjauh oleh beberapa hal dalam kehidupan, sekarang kita mencoba untuk mengaktifkan lagi, kuatkan sinyalnya, lantas kita lihat apa yang terjadi pada kehidupan kita. Secara bertahap, dari pribadi kita, ada nggak perubahan? Saya berikan gambaran gini ya, Anda yang mengikuti ta'lim ini dari awal, sampai saat ini, kurang lebih sudah 41 episode. Kita duduk, kita belajar. Saya jujur, tanyakan pada diri kita, pada diri Anda, pada diri saya, ada nggak perubahan pada diri kita? Minimal pada dua aspek yang disampaikan oleh Al-Quran. Satu, pada peningkatan keimanan, ya kan? Yang kedua, pada penambahan pengetahuan. Dua hal ini, coba diperhatikan. Kemudian lihat dampaknya pada diri kita. Ada nggak perubahan dalam berekspresi, dalam bersikap, bersifat, ya, meningkatkan ibadah, bertawakal. Ya, kalau tidak ada perubahan sama sekali, ya boleh jadi saya gagal dalam menyampaikan. Anda bisa mencari guru-guru lain, belajar dengan cukup lebih baik, ya. Mungkin yang lain lebih sesuai, lebih cocok, dan sebagainya. Tapi kalau ada perubahan-perubahan, gitu kan, kemudian bisa kita mengenal lebih jauh, dan seterusnya. Ini membuktikan bahwa ada sesuatu yang memang dengan itu semua dampaknya terasa pada diri kita. Ya, jadi perubahan pertama pada diri secara personal. Nanti kalau sudah belajarnya semakin naik, ya stepnya pada konteks yang komunal, stepnya ya kehidupan bermasyarakat, berkomunitas dari mulai keluarga, kan nanti akan masuk di lingkup keluarga. Kemudian secara bersosial, kehidupan bermasyarakat, bahkan berbangsa, bernegara, bahkan nanti topiknya ada sendiri. Setiap topik ada sendiri. Jadi kalau Anda pebisnis nanti ada Kitabul Buyu', ya, pembahasan tentang bisnis, cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini kurikulumnya ketika diwariskan sukses semua, baik itu di masa sahabat, tabi'in, seterusnya. Banyak orang sukses dan suksesnya tidak nanggung. Kemudian nanti ada di pemerintahan, Kitabul Imarah. Itu saripatinya kalau diterapkan dalam kehidupan luar biasa. Banyak negara maju yang kalau kita lacak, itu dasarnya akan kembali kepada topik-topik yang bahkan disajikan oleh para ulama kita. Ya. Nah, demikian sekarang ini kita akan mencoba di antara kurikulum itu apa saja yang kita bisa pelajari, kemudian kita praktekkan dari diri kita pribadi, sehingga setelah kita merasakan perubahannya, merasakan kekuatannya, kemudian kita bisa tebarkan aura yang dalam kehidupan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Karena itu kita memulai, Bismillahirrahmanirrahim, Bab Umuril Iman. Bab Umuril Iman. Ya, saya berikan petunjuk dulu kepada teman-teman yang sudah mendownload ini materinya, supaya tidak salah baca. Nanti saya bacanya di sebelah kiri, Anda baca yang kanan, itu ya. Halamannya halaman 21. Kemudian babnya bab yang ketiga, kan? Nah, seperti ini bacaannya, Bab Umuril Iman. Ya. Bismillah. Jelas? Bab Umuril Iman, subtopik. Ya, kalau di sini ada bab diartikan dengan subtopik, ya, karena topiknya disebut dengan kitab. Masya Allah, dalam kitab ada kitab lagi. Jadi kalau nanti ada semacam tebak-tebakan Islami, ya, teka-teki ataupun cerdas cermat sejarah, siapakah yang mengarang kitab yang di dalam satu kitab ada 97 kitab lagi? Nah, itu jawabannya Al-Imam Al-Bukhari. Jadi di dalam satu kitab Sahih Al-Bukhari ada 97 kitab lagi. Kitab di dalamnya itu yang dimaksudkan topiknya. Nanti di dalam satu topik itu ada berapa subtopik lagi. Ini subtopik yang ketiga yang kita bahas, ya. Bab, subtopik tentang perkara-perkara iman, atau kalau kita terjemahkan yang sesuai dengan konteks pembahasan, dihubungkan dengan apa yang sebelumnya kita bahas, maka kita terjemahkan ya, secara komprehensif subtopik tentang kurikulum penguat iman.
ya, perkara-perkara yang menguatkan iman. Kan sebelumnya telah kita bahas tentang kenapa iman naik turun, kemudian kita bahas juga tentang cara menguatkan iman. Nah, ini masuk kepada caranya, kita masuk ke kurikulumnya. Baik, masih ingat ya metodologi Al-Imam Al-Bukhari ketika masuk pada satu penjelasan baik topik ataupun subtopiknya, beliau akan dahulukan ayat Quran dulu kan? Ayat Quran yang sesuai dengan itu ya, kemudian setelah itu yang dilanjutkan oleh beliau penjelas hadisnya ya, kalau diperlukan riwayat-riwayat atau pendapat-pendapat keterangan dari para sahabat atau yang terkait secara singkat dan padat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala yang terkait dengan bab ini atau subtopik ini. Silakan disimak, yaitu Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 177. Yang belum mendownload ini silakan buka mushafnya. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 177 di mushaf standar paling kanan dari atas tuh sampai ke tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra. Nah, ini kuncinya. Man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbih dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil was sa'ilina wa fir riqab wa aqama as-salata wa ata az-zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Ada ya, Al-Baqarah ayat 177. Pelan-pelan. Wa qaulihi, pun demikian dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surah Al-Mu'minun surah 23 ayat yang pertama. Qad aflahal mu'minun. Ada? Baik, ini kefaqihan Al-Imam Al-Bukhari ya, saat mengeluarkan kurikulum iman. Sebelum sampai ke hadisnya, beliau menyampaikan dulu petunjuk dari Al-Quran, dari ayat-ayatnya, sehingga dengan itu kita mengetahui antara korelasi, kesesuaian kan, antara firman yang Allah turunkan dengan penjelasan yang Nabi sampaikan. Baik, di Al-Baqarah ayat 177 kita dapati di sini laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukanlah esensi kebaikan itu engkau mencarinya dengan berusaha, baik itu ke barat ataupun ke timur, menghadapkan dirimu ke barat ataupun ke timur, kan? Pelan-pelan ya teman-teman sekalian. Di sini saya akan jelaskan dulu dua bagian. Bagian yang pertama, al-birra, kalau Anda lihat di mushaf terjemahan, ada mushaf terjemahan, ya kan? Kita dapati bahwa birrun itu diartikan kebaikan, sesuatu yang baik, ya. Sesuatu yang baik, diksinya di dalam Al-Quran setidaknya ada 5 kata yang mewakili. Saya ulangi ya, ada 5 kata. Ini penting sekali untuk diketahui, nanti kalau baca Al-Quran kita mengerti arahnya. Yang pertama, ada yang disebut dengan tayyib namanya, tayyib. Kata tayyib pertama kali disebutkan yang menunjuk pada makna ini adalah di Al-Baqarah, Quran surah kedua, ayat 168. Di mushaf standar paling kanan sebelah bawah. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban. Tayyib bila disebutkan ini menunjuk kebaikan pada aspek fisikal, secara fisik. Pada umumnya maknanya demikian. Jadi kalau disebutkan tayyib ini menunjuk kebaikan secara fisikal dalam arti sehat, fisik yang kuat, kan? Nah, itu tayyib namanya. Karena itu segala yang terkait dengan tayyib derivasinya biasanya menunjuk kepada fisik ya. Contoh misalnya, kalau kita berobat pada aspek penyakit fisik, ya, misal yang terkait dengan sakit gigi misalnya, gitu kan, atau misalnya mata atau lambung dan sebagainya, kita datang ke dokter. Dokter itu bahasa Arabnya tabib, ya tabib. Tabib itu seakar dengan kata tayyib, sama-sama akarnya, ya kan? Ya, kenapa disebut dokter dengan tabib? Karena diharapkan dengan kita berkonsultasi kepada dokter itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka secara fisik kita akan diberikan petunjuk bagaimana cara mengembalikan kondisi stamina fisik kita menjadi kembali sehat. Ya, karena itulah dalam satu riwayat Nabi pernah ditanya oleh sebagian sahabat yang mengatakan, "Ya Rasulullah, saya sakit, mohon doakan saya." Nabi mengatakan, "Bima ma'na idza ila tabib?" Pergilah ke dokter. Orang ini berkata, "Engkau kan Nabi, tinggal berdoa lantas disembuhkan." Kata Nabi, kesembuhan itu Allah titipkan di tangan para dokter. Maksudnya apa? Maksudnya Nabi ingin memberikan sebuah ruang, sebuah jalan dalam berikhtiar, berkehidupan, seperti konsepsinya. Kalau semua bergantung nanti nabinya meninggal, pada bingung gitu semua bagaimana mengatasi aspek-aspek kesehatan. Jadi di sini pun ada hikmah untuk pengembangan pengetahuan, ada riset tentang kesehatan dan sebagainya. Dan puncaknya semua dikembalikan kesembuhan kepada Allah.
Ya, semuanya kembali kepada Allah. Ya, para dokter pun tidak bisa menentukan apakah ini akan begini, akan begitu. Tapi dari pengalaman, pembelajaran, keilmuan itu diberikan jalan. Yang dengan jalan itu pun tetap pada akhirnya hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nah, ini bagian pertama. Jadi kalau disebutkan thayyib, ini menunjukkan keadaan fisik yang sehat dan kuat. Nah, hikmahnya apa? Allah memberikan kesan kepada kita, kalau cari makan pun, cari yang menyehatkan fisik. Jangan semua yang diinginkan harus dikonsumsi. Ya ayuhan nasu, hai semua manusia, kulu, silahkan bertebaran di muka bumi, kan? Kulu mimma fil ardi, ya dapatkan kebutuhan, minimal kebutuhan pokok fisik untuk makan. Halalan, cari dengan cara yang legal. Hasil yang halal, yang legal itu, thayyiba, berikan sesuatu yang baik untuk tubuh, yang menyehatkan. Itu satu. Yang kedua, terkadang kan ada, fisiknya itu sehat, tapi pikirannya, ya, itu belum sehat. Nah, kalau kita ingin gabungkan fisik yang kuat, yang sehat, dengan pikiran yang baik, sifat di sini, sifat-sifat yang baik, ya, dia juga mulia, dia juga rendah hati, dan sebagainya. Maka, kita hadirkan kata yang kedua, disebut dengan khair namanya. Khair. Kalau sudah menunjukkan khair, itu menunjuk pada karakter moral. Ya, karakter moral itu bawaan sifat. Seperti rendah hati, jujur, gitu kan? Sabar, ya, dan seterusnya. Itu khair namanya. Ya. Di Quran surah ketiga, nah itu batuk namanya. Quran surah ketiga ayat 110. Allah berfirman, kuntum khaira ummah. Ya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ada kuntum khaira ummah, kalian umat yang terbaik. Artinya apa? Orang Islam itu punya karakter moral yang baik, seharusnya demikian. Karakter moral, sifat-sifat yang baik. Jadi kalau ada orang jujur, orang Islam itu harus lebih jujur. Kalau ada orang rendah hati, maka puncak kerendah hatian itu harus dimiliki oleh orang Islam. Harus lebih unggul. Ya, dan unggul dalam karakter moral itu ada tempaannya, ada pelatihannya. Karena itu Anda bisa lihat bagaimana transformasi orang-orang dengan karakteristik jahiliyah, puncak keburukan di masa Nabi, itu dilatih penguatan dengan kurikulum iman. Al-Quran, hadis-hadis bertransformasi, berubah. Sehingga lahir persaksian langsung dari Allah dengan turunnya ayat ini. Kalian tuh umat terbaik. Anda bayangkan dari jahiliyah bertransformasi menjadi khaira ummah. Itu kan luar biasa. Karena itu, kenapa ketika mereka hijrah ke Yathrib? Yathrib itu kan belum suasana kota ya. Daerah yang sangat luar biasa, tenggelam dari ekonomi. Dia ada resesinya juga di bawah resesi yang mungkin dibayangkan sekarang. Kemudian juga ada konflik sosial yang tidak berhenti. Kurang lebih ada 600 tahun itu pertentangan antara Aus dengan Khazraj. Belum tuntas gitu kan. Dan luar biasa pertikaiannya, tipu-tipu di pasarnya dan sebagainya. Itu diselesaikan dalam fase 2 tahun, 2 tahun ke 3 tahun itu tuntas. Sehingga berubah jadi suasana kota. Ya, kota yang memancarkan cahaya. Jadi kalau Anda cari orang jujur, di situ yang jujurnya banyak, gitu kan? Dan siapa? Orang Islam. Jadi kalau Anda tahu, ingin lihat orang yang penyabar, orang yang rendah hati, orang yang mulia, ya, toleransi yang tinggi, di situ Anda dapatkan siapa? Orang Islam. Jadi karena suasana berubah, jadi perkotaan, memancarkan cahaya kebaikan, sehingga tempatnya itu berubah nama. Orang mengenalnya dengan Al-Madinah Al-Munawwarah. Al-Madinah Al-Munawwarah. Itu spiritnya dari mana? Dari nilai-nilai keimanan. Khairul ummah itu. Nah, ini penting. Kita bertanya bagaimana sih pendidikan yang sangat luar biasa yang Nabi ajarkan, itu bisa merubah, mentransformasikan seseorang. Jadi perilaku yang sangat mulia. Jadi kalau benar-benar beriman dan mendapatkan halawatul iman, itu didapatkan sifat demikian. Kan kalau diteruskan ayatnya kan, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Engkau kemudian mengajak kepada yang baik-baik, mengerjakan yang mulia, menjauhi yang buruk, dan dasarnya wa tu'minuna billah. Karena iman kepada Allah. Jadi iman itu akan memancarkan satu sifat cahaya kepada jiwa sehingga melahirkan karakter moral, sifat-sifat baik, dan nanti sifat baik ini didorong kepada seluruh bagian tubuh kita sehingga melahirkan sebuah tindakan. Kalau karakter moral yang tadi itu sifat-sifat baik diterjemahkan menjadi sikap berbentuk karakter kerja namanya. Jadi ada karakter moral, ada karakter kerja. Karakter moral itu berbentuk sifat, karakter kerja sudah jadi sikap. Maka berubah namanya dari khair menjadi ma'ruf. Thayyib, baik secara fisik. Khair, baik secara sifat. Ma'ruf, baik secara sikap. Jujur, itu sifat. Ya kan? Kalau disogok kemudian kita menolak, itu ma'ruf namanya. Ya kan? Kita bisa mengajak kepada sifat baik. Ayo berkeadilan yuk, ayo jujur yuk. Itu ngajak namanya. Tapi kalau kita praktekkan kebaikan itu menjadi ma'ruf namanya. Karena itu khair dengan ma'ruf itu disandingkan di Al-Quran seringkali kita dapati. Seperti di Quran surah ketiga Al-Imran ayat 104. Ya, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Perhatikan kalimatnya detail sekali.
Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Dan hendaklah ada di antara kalian satu golongan umat, komunitas, ya. Ini dalil tentang membuat satu komunitas, ya kan? Ingin bikin komunitas atau skala berbangsa bernegara ormas, atau kita misalnya ingin bikin komunitas orang senang tahajud misalnya kan, komunitas orang senang baca Quran, komunitas orang senang ngaji, macam-macam, silahkan. Ya, tapi yang terbaik siapa? Ya du'una ilal khair, yang mengajak kepada kebaikan. Jadi share-nya yang baik-baik aja. Ya, misalnya ini sekarang kita masuk keluarga besar Mira gitu kan. Nah, nanti mungkin akan dibuatkan satu wadahnya ya, khusus yang bisa secara cepat menjangkau. Misalnya baik itu di Instagram misalnya, sekarang YouTube sudah ada. Itu yang di-share yang baik-baik aja. Ngajak yang baik itu ya du'una ilal khair. Mengingatkan tentang kemuliaan, ya, motivasi kebaikan-kebaikan. Kemudian apa setelah itu? Ya'muruna bil ma'ruf. Nah, ini menarik nih. Ketika ngajak itu masih khair. Tapi ketika memerintahkan jadi ma'ruf itu berbeda. Ya. Kenapa? Kalau mengajak kepada sifat, semua orang bisa mengajak. Tapi memerintahkan, yang diperintah itu akan melihat. Siapa yang memerintahkan ini? Sudah mengerjakan belum? Kan? Karena itu Al-Quran memberikan kesan mendalam. Kalau ingin perintahkan orang, praktekkan dulu. Supaya orang juga melihat bahwa kita pun melakukan itu. Kalau kita tarik konsepsi ini ke dalam dunia rumah tangga misalnya. Kita ingin minta anak nih, nak ke masjid. Bapak ke masjid dulu. Ya kan? Karena nanti anak kan balik bertanya, Bapak aja gak ke masjid, kenapa nyuruh saya ke masjid? Nah, karena itu memerintahkan sesuatu, itu harus diberikan contoh pelaksanaan. Tapi kalau kita ingin mengajak kepada kebaikan, ngajak kepada yang baik, nah itu secara teoritis tidak memerlukan satu contoh, karena mengingatkan saja. Ingatkan, ngajak, yuk kita sama-sama begini, sifat-sifat aja, tampilkan sifat-sifat. Kita menerangkan jujur itu baik ya, sabar itu mulia ya, dan sebagainya. Itu standar, guru-guru menerangkan itu nggak ada masalah. Tapi kalau kita perintahkan, kamu harus ini ya, kamu harus itu ya, nah, maka objek perintah itu akan melihat. Fitrahnya demikian. Karena itu, khair, sifat, kalau diterjemahkan dalam bentuk sikap, itu ma'ruf namanya. Nah, kita dapati banyak orang baik dalam kehidupan kita. Bahkan sebagian diantaranya belum beriman. Kita dapati kan non-muslim yang baik banyak, gitu kan? Non-muslim yang jujur banyak, ya, non-muslim yang membantu sesama ada, gitu kan? Kita temukan dalam kehidupan yang nyumbang, yang perhatian, yang membantu, gitu. Kita temukan. Tapi pertanyaannya, apakah semua kebaikan itu diniatkan karena Allah? Ya kan? Belum tentu. Ya, belum tentu. Bahkan orang Islam pun yang berbuat baik, ketika berbuat baik, belum tentu kebaikannya diniatkan karena Allah. Apakah semua yang berbuat baik itu otomatis diniatkan karena Allah? Ya, belum tentu demikian adanya. Ya, boleh jadi karena tuntutan dalam pekerjaan, boleh jadi karena rasa tenggang rasa, ya, toleransi atau hal tertentu yang belum tentu keseluruhannya ada niat yang ditujukan untuk ibadah. Ketika semua kebaikan itu diarahkan untuk kepentingan ibadah, maka berubah kemudian dari kata ma'ruf menjadi ihsan namanya. Ihsan. Masih ingat ya? Thayyib, khair, ma'ruf, ihsan. Jadi ihsan itu menjadikan semua kegiatan yang dikerjakan yang baik-baik demi kepentingan ibadah. Ya kan? Untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, di Imam Muslim nomor hadis yang ke-8. Ya, dan dikutip oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Al-Arba'in An-Nawawiyah dari 42 hadis, nomor hadis yang kedua. Ya, ketika ditanya tentang ihsan, mal ihsan, dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ya? Engkau menjadikan, perhatikan cara menerjemahkannya. Engkau menjadikan seluruh aktivitasmu sebagai ibadah karena Allah. Makannya sebagai ibadah, minumnya ibadah, menolong orang lain pun sebagai ibadah, kan? Bekerja pun diniatkan sebagai ibadah. Jadi semua diarahkan untuk kepentingan ibadah. Maka jika semua dilakukan, anta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarak. Dikerjakan semua karena Allah. Walaupun kita tak mampu menatapnya saat ini, tapi kita merasakan semua dilihat, dicatat, dipertanggungjawabkan, akan ditampakkan di akhirat kelak. Dan itu semua disebut dengan ihsan. Jelas ya? Jadi, thayyib, kemudian ma'ruf, khair, ihsan. Jika pekerjaan kita, aktivitas kita walaupun baik, seperti pernah ditanyakan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, si fulan itu orang baik." Jadi di masa Nabi pun sudah ada orang yang suka nyumbang, suka bantu dan sebagainya. Ya, bahkan sebelum era Nabi kan ada juga yang baik tuh, namanya Amr bin Luhai. Dia suka nolong orang, suka bantu sehingga sangat dihormati. Cuman persoalannya minim pengetahuan agama, sangat awam sekali, kosong. Jadi semua yang disembah oleh orang dikira sebagai Tuhan. Nah, itu orang pertama yang bawa patung tuh. Sampai dibawa patung ke Mekah ketika dia merantau, gitu kan, ke Syam, kemana keluar, dia pulang-pulang bawa patung, ya, kemudian disampaikan ke orang-orang Quraisy seperti yang pernah saya bahas dalam podcast dulu itu Amr bin Luhai. Jadi persoalan. Ya, sisi lain ada orang yang memang suka bantu, ya, suka nolong orang di zaman Nabi. Sayyidah Aisyah sampaikannya, Rasulullah, si fulan itu orang baik. Ya, apakah dia juga akan masuk surga?
Ya, Nabi memberikan gambaran yang sangat indah sekali. Apa gambarannya? Beliau menunggu turun wahyu. Nah, inilah keadilan Allah diturunkan di sini. Nah, turun Quran surah ke-25, Al-Furqan ayat 23. Jadi kalau ditanya nanti, apakah orang yang tidak beriman sampai wafat tapi pernah berbuat baik, dikenal baik, gitu, suka bantu, suka nolong orang, apakah bisa masuk surga juga? Ini ayatnya sudah turun 15 abad yang lalu. Apa yang disampaikan? Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Ada ayatnya? Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin, jika ada orang berbuat baik di dunia, kan dia berbuat baiknya karena urusan dunia, bukan diniatkan karena Allah. Bukan untuk bekal akhirat. Ya, bekal akhirat itu kan lewat iman. Iman itu yang mensupport perbuatan jadi soleh. Soleh itu yang menjadikan perbuatan punya nilai, namanya hasanah. Hasanah itu yang melahirkan pahala, disebut dengan ajrun. Ajrun itu kalau dikumpulkan mendapat rahmat. Rahmat itu yang menjadikan kita masuk surga. Itu turunannya. Ya, jadi kalau kita bikin bagan secara ringkasnya seperti ini. Ini kan ada perbuatan. Disebut dengan amal. Ya kan? Amal ini bila disupport oleh iman, ya, iman, pancaran yang dikoneksikan, ya, pada ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Jika iman mensupport amal, maka amal ini akan berubah menjadi saleh. Ya, sehingga disebut dengan amal saleh. Perbuatan yang dinilai baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu sering kita dapati kata iman dalam Al-Qur'an bersanding dengan amal saleh. Ini. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Nah, amal ini kalau sudah menjadi saleh, maka dia punya nilai. Nilainya disebut dengan hasanah. Ya. Quran surah ke-6 Al-An'am ayat 160. Ya, Quran surah ke-6 Al-An'am ayat 160. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Kan? Siapa yang mengerjakan satu perbuatan hasanah. Hasanah ini adalah satu perbuatan kebaikan, kan? Nilai kebaikan yang dihasilkan dari ini, produk amal soleh. Jelas? Nah, dari hasanah ini nanti muncul poin yang dituliskan. Berapa nilainya? Disebut dengan ajrun namanya. Lahum ajrun ghairu mamnun. Konsepsi dasarnya, setiap satu kebaikan, maka dituliskan 10 pahalanya. Ini. Ya, seperti kita baca Al-Quran, satu hurufnya 10, kan? Sekali kebaikan 10, beda-beda. Nanti kalau infak, misalnya 700 kali lipat minimalnya. Turun Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 261. Banyak sekali, ya. Demikian konsepsinya. Ini nanti kelihatannya bukan di sini. Di akhirat kelak nanti. Karena konsepsi iman itu mengantarkan pada kehidupan akhirat. Di dunia dapat keberkahannya, di akhirat baru ada pembuktiannya. Karena itu jelas nanti ditampilkan di akhirat, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah, ajrun ini nanti yang akan melahirkan rahmat Allah. Dengan rahmat inilah Allah anugerahkan surga, jannahnya. Ya. Sehingga kalau kita telusuri kata surga pertama kali dalam Al-Qur'an, surah kedua, ayat ke-25, maka bangunannya tetap kembali ke sini. Wa basyiril ladzina amanu, iman, wa amilus salihati, amal saleh, anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Siapapun yang telah mengerjakan amal soleh dalam kehidupan, karena dasar imannya itu, kami siapkan ragam surga berdasarkan amal soleh yang ia kerjakan ketika dia mampu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini gambarannya, teman-teman sekalian. Ya. Jadi kalau kita ingin bertanya tentang surga, maka kembalinya ke sini dulu. Ada bekal imannya enggak saat dia hidup di dunia? Sehingga iman ini saat di dunia dikonfirmasi keberadaannya saat di akhirat. Ini bekal utama untuk ke akhirat. Ya, karena itulah kita sering bermohon kepada Allah, seluruh aktivitas dunia kita itu menjadi hasanah. Punya poin ini. Ya. Sehingga di akhirat bisa dikonfirmasi. Kita berdoalah, doa kita disampaikan di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 201. Ya, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya, ini hasanah. Ya, dan di antara mereka ada yang bermohon kepada Allah supaya seluruh kegiatan dunianya dijadikan hasanah. Apa itu? Ya, amal saleh. Punya nilai. Nanti dikonfirmasi di akhirat, wa fil akhirati hasanah. Kalau sudah dapat konfirmasinya di akhirat, ya berpeluang dapat rahmat, masuk surga, karena itu terjauh dari neraka. Wa qina adzaban nar. Nah, jadi jelas kalau bertanya untuk masuk surga, modalnya ini iman. Nah, kalau ada orang berbuat baik,
Tapi kebaikannya bukan disupport oleh iman. Maka baik ini hanya sekedar jadi perbuatan, amal aja, standar. Biasa. Ya, dia tidak berubah menjadi soleh. Jangan keliru, tidak berubah menjadi soleh. Ya kan? Baik itu kan nanti bisa yang standar baik menurut ukuran dunia, ya baik saja biasa. Ada amrun jayyid. Ya, jadi amalan yang bagus. Ya, tapi belum tentu jadi soleh, karena soleh itu dasarnya iman. Ini poinnya. Nggak bisa perbuatan semua yang baik disebut soleh, tidak. Jadi soleh itu kalau dia diniatkan untuk ibadah, ada dasar iman di dalamnya. Ya, orang bantu bangun jembatan, bantu kasih sembako, macam-macam. Dia niatkan ibadah, jadi soleh. Dia tidak niatkan sebagai ibadah, bukan karena imannya, jadi kebaikan dunia saja. Ini pun Allah masih adil. Karena kebaikan ini tidak diniatkan untuk persiapan akhirat, hanya untuk aspek dunia saja, yang penting berbuat baik, gitu kan. Maka Allah balas pun dengan balasan dunia. Adil Allah. Ya, tidak adil kalau berbuat baik di dunia, untuk dunia dibalas dengan balasan akhirat, itu tidak adil. Ya, adil itu kalau diniatkan untuk dunia, ya balas saja dunia. Kalau dia diniatkan untuk kepentingan akhirat, ya dibalas di akhirat juga. Di dunia mendapat keberkahan, di akhirat dapat balasan. Adil kan? Ya, sekarang dia nggak pernah niatkan untuk akhirat, nggak pernah cari bekal, nggak pernah apa-apa. Tiba-tiba misalnya di akhirat diberikan satu balasan, itu tidak adil namanya. Ya, keadilan itu akan paripurna ketika seseorang meniatkan segala halnya, misalnya untuk kepentingan tertentu saja, taruhlah dia kerjakan untuk kepentingan dunianya, maka balasannya pun sesuai. Nih, di dunia dibalas. Maka turun ayat tadi. Ya, saking adilnya Allah, wa qadimna ila ma'amilu min amalin. Nggak disebutkan solehnya. Bagian kalimatnya, nggak disebutkan solehnya. Wa qadimna ila ma'amilu min amalin. Tidak mengatakan amilu solihat. Ya? Dan, kalaupun ada seseorang berbuat baik saat di dunia, untuk kepentingan dunianya saja, kami akan segerakan balasannya di dunia itu. Karena itu orang-orang baik di dunia pun, kalau dia belum beriman, saya selalu katakan belum beriman, karena kita menyayangi. Ya, baik kenal ataupun tidak, kita berdoa. Karena sayang kita itulah kita ingin berjumpa kembali. Kan? Kita ingin melihat mereka bahagia di akhirat dalam persepsi kita ya. Dan persepsi ini kan boleh dianalisis, boleh dikomparasikan untuk mencari kebenaran yang hak. Sangat terbuka. Nah, ini teman-teman sekalian dibalas oleh Allah dengan cepat. Maka mereka diapresiasi. Ya, kadang-kadang juga orang-orang banyak membantu juga, memberikan penilaian yang positif. Ya, aksesnya menjadi lebih mudah. Dalam kehidupan apa? Dunia. Faja'alnahu haba'an manthura, tapi di akhirat ini nggak punya nilai sama sekali. Kenapa? Karena seluruh hal yang dikerjakan bersifat baik ini sifatnya duniawi, tidak pernah dikerjakan untuk kepentingan akhirat. Jelas ya? Nah, ini gambarannya. Karena itulah Nabi menegaskan dalam hadis yang sangat populer dari Umar bin Khattab juga di Al-Bukhari, disebutkan sebagai pembuka ya dalam hadis beliau. Nomor satunya itu hadis tentang ini. Innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Ya, ini dia. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Semua perbuatan itu bergantung kepada apa? Pada niatnya. Nah, ketika seluruh pekerjaan dunia itu kita niatkan untuk kepentingan ibadah, apalagi yang ritual. Hati-hati ya, ibadah ritual pun, yang ritual seperti sholat misalnya, atau ada orang infak, itu belum tentu punya nilai ihsan. Kalau saat dikerjakan, tidak diniatkan karena Allah, bukan ingin dilihat Allah. Beda, ingin dilihat Allah, ya namanya ikhlas, orangnya mukhlis. Ingin dilihat makhluk, namanya riya. Jelas ya? Ada riya, ada ikhlas, itu beda. Ingin dilihat Allah, ikhlas. Ingin dilihat makhluk, itu riya. Ya, dan jangan dikira orang-orang yang ibadah ritual pun yang kita lihat seperti sholat, tuh kan, bisa aman seketika punya nilai hasanah kalau dia tidak menjaga dirinya, hatinya, niatnya untuk terkoneksikan hanya untuk Allah saja. Ya, sedang jadi imam, suara bagus, dipuji seseorang saat maghrib, isya aja jadi berliuk-liuk karena ingin kedengaran lagi lebih bagus, itu kan. Adzan, dibilang bagus adzannya, ya pas adzan waktu sholat berikutnya, jadi dirubah iramanya supaya kelihatan beda penilaiannya, itu sudah bergeser. Ya, kan ada ayatnya kan, fawailul lil musallin, maka celaka orang sholat. Siapa yang celaka itu? Teruskan dulu ayatnya, jangan dipotong. Ya, alladzina hum an salatihim sahun, yang lalai dalam sholatnya. Kenapa lalai? Alladzina hum yuraun, karena riya. Ke masjid riya, itu kan. Baru berangkat sudah riya, biasa jalan kaki lurus-lurus saja, begitu punya sepeda muterin kompleks semua, ngajakin tetangga yuk ke masjid gitu kan, hanya untuk ngasih tahu aja saya punya sepeda baru misalnya kan. Nah, itu juga ada persoalan. Nah, ini ihsan. Kalau kita gabungkan yang 4 ini, thayyib fisiknya sehat, khair sifatnya mulia, karakter moralnya bagus, ma'ruf sikapnya bagus, dan diniatkan karena oleh ihsan. Gabungan keempat ini itu disebut saleh namanya. Disebut saleh. Ya. Karena itu setiap fitrah orang tua ingin memiliki anak yang soleh kan? Itu sudah fitrah. Bahkan sejak dalam kandungan. Mudah-mudahan lahirnya soleh, gitu kan?
Nah, kan tidak menjamin, walaupun bapaknya namanya soleh, ibunya solihah gitu kan. Nama anaknya belum tentu punya sikap yang saleh. Nah, itu sudah fitrah. Fitrah itu dituangkan ada di dalam Quran, surah ke-7, Al-A'raf, ayat 189. Ya, Quran surah ke-7, ayat 189. Jadi, sejak ibunya mengandung gitu kan, itu suami istri itu sudah punya harapan, anaknya pengen jadi anak yang saleh. Ada ayatnya? Falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifa, terus sampai ke bawah. Falamma athqalat da'awallaha rabbahuma la in ataitana salihah lanakunanna minasyakirin. Ada ujung ayatnya? Ya, ketika kandungan itu mulai semakin berat menjelang kelahiran, kan puncaknya berdoalah. Ya, kedua orang tua itu, suami istri itu berdoa bermohon pada Allah, ya Allah, bila pun kau anugerahkan kepada kami anak yang saleh, ya tentu kami akan sangat bersyukur dengan kelahiran anak ini. Ya kan? Meringankan segala rasa yang dirasakan oleh ibu yang tengah mengandung, hilang kegelisahan suami, diharapkan anaknya jadi baik, saleh. Karena fitrahnya memang kita mengharapkan yang ideal, gabungan 4 ini. Siapa yang tidak menginginkan anaknya sehat? Siapa yang tidak ingin anaknya punya sifat baik? Karakter mulia, gitu kan? Dan diniatkan karena Allah. 5 ini. Nah, gabungan 4 ini jadi yang kelima saleh, mencakup 4 tadi. Pada prakteknya tidak mudah seperti yang diharapkan. Ada pengaruh-pengaruh lingkungan kan? Kadang kita didik baik, setelah sekolah dapat pergaulan yang kurang bagus, ya jadi ada terpengaruh lagi, ya. Campuran kembali. Nah, kalau kita ingin bersihkan dasar baik yang tercampuri itu, ya sifat-sifat baik kumpul dengan kawannya jadi berubah, jadi kurang baik. Ya, suami istri di rumah bagus, ketika suami pindah tempat kerja kena pengaruh lingkungan pekerjaan yang baru. Nah, jadi agak terpengaruh. Sholatnya misalnya jadi berkurang nih, yang sunnah-sunnah kebiasaannya, bahkan yang fardu jadi terlambat misalnya. Nah, kita ingin perbaiki lagi. Ya, menyaring yang kotor-kotornya sehingga yang muncul yang baik-baiknya lagi, disaring lagi, dibersihkan kembali. Nah, kebaikan yang muncul setelah dilakukan penyaringan, menghilangkan yang kotor-kotornya, itu disebut birrun namanya. Birrun, kebaikan yang muncul setelah menepikan sifat-sifat yang kurang baiknya. Jadi saya berikan ilustrasinya. Tadinya soleh gitu kan. Soleh. Karena bergaul di lingkungan yang tidak tepat, jadi salah. Sehingga bercampur jiwa takwanya itu terisi dengan noda, ya, noda salah ini. Kalau bahasa Nabi di hadis Muslim, naktah sauda, kotoran-kotoran hitam yang jadi sekat. Ini yang menjadikan malas untuk ibadah. Karena soleh kan ini ibadah bawaannya, hasanah. Otomatis kalau salah, solehnya tertekan. Kalau solehnya tertekan, maka ini amal solehnya nggak akan muncul, amalnya nggak muncul. Ya, sholatnya jadi malas, mau baca Quran jadi susah, dan sebagainya. Ini mungkin ada ini nih. Ya, boleh jadi karena maksiat atau dunia yang terlampau berlebihan. Nah, kita ingin perbaiki nih. Titik ini ingin kita hapus. Kita hilangkan. Sebab kalau nggak dihapus, teman-teman sekalian, nanti jadi persoalan, jadi penutup, jadi sekat tuh. Kayak saya pernah contohkan ada gelas di pertemuan yang dulu-dulu kan, ada gelas ditutup tuh atasnya. Ya, kalau sudah tertutup, mau diberikan hidayah itu kadang-kadang sudah mau masuk, balik lagi mental. Nah, ini yang berbahaya, ini yang diingatkan jadi marah, kan? Ada orang-orang yang dibawa kepada ketakwaan malah sinis, malah mencemooh. Kalau diingatkan, marahnya lebih kencang gitu kan, dan sebagainya. Kita ingatkan sekali, dia bikin buku menyoal berkali-kali gitu kan, dan sebagainya. Nah, ini jadi persoalan kalau sudah jadi cover. Maka ini coba untuk dihapus, dihilangkan. Sehingga muncul lagi yang baiknya. Ya, ini jiwa fujurnya itu ditekan, turunkan, latihan pelan-pelan dengan taubat pertama kali kan. Di Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 17. Ya. Jadi ketika jiwa fujur kan kalau masuk nafsu mengeluarkan su kan, yang pernah saya sampaikan dulu Quran surah ke-12 ayat 53. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su illa ma rahima rabbi. Ketika orang mengerjakan su, salah. Terus kalau mau dia perbaiki salah ini, dia mau tepikan, dia mau saring, dia mau hilangkan, kayak ada air bening bercampur dengan kotoran, dengan proses kimiawi tertentu, kita ingin ekstrak nih, hilangkan semuanya sehingga muncul beningnya saja. Ini lewat taubat. Karena itu Allah berfirman, innamat taubatu 'ala Allahi lil ladzina ya'maluna su'a bijahalatin tsumma yatubuna min qarib. Ya, dia bertobat, dia perbaiki, dia hilangkan yang jeleknya, menghilangkan, dia lempari, dia jauhkan yang kotor-kotornya sehingga muncul yang baiknya. Nah, kebaikan sifat soleh yang muncul setelah menyaring yang jeleknya, yang salahnya, itu disebut dengan birrun namanya, al-birru. Nah, jelas? Kalau melekat pada diri, pada pelakunya, disebut mabrur namanya. Mabrur. Al-mabrur. Pernah dengar istilah haji mabrur, ya kan?
Itu kan dari hadis Nabi, al-hajjul mabruru laisa lahul jaza illa jannah. Haji mabrur itu sebetulnya kalau terjemah dasarnya bukan haji yang diterima, ya kan? Haji makbul kalau diterima. Tapi ini gambaran penerimaan Allah lewat mabrur. Ya, apa yang disebut mabrur itu haji yang bisa merubah pelakunya, orang yang haji itu dari yang asalnya ada perilaku-perilaku yang kurang baik, pulang haji jadi baik. Oke, dia merenung di Arafah, berkontemplasi, bertobat, terus ke Muzdalifah sambil berzikir, digambarkan dengan cari batu, bertekad untuk melentari, ya. Gambaran-gambaran penyebab kesalahan itu ke Aqabah, dia lempari sifat-sifat buruk pada dirinya yang telah dia kumpulkan di Arafah itu. Arafah kan mengenal. Di antaranya mengenal diri kita, apa yang menjadikan kita jauh dari Allah sehingga nggak kenal Allah, kan? Kita lihat satu-satu, oh ini saya ini begini, begini, begini. Makanya ambil batu, lontar. Maka yang pertama dilontarkan Aqabah, ya kan? Aqabah dulu yang dilontarkan, itu gambaran dari pribadi kita sehingga diharapkan kita lebih bersih dari situ. Lalu kita merenung lagi di Muna, kan? Melihat apa nih di sekitaran kita yang menyebabkan kita jauh dari Allah. Besoknya kita lontar 3 bagian, kan? Aqabah, Wusta, dan Ula itu kita lontarkan ketiga-tiganya. Nah, sehingga diharapkan setelah itu, baik, kita tawaf lagi, ya. Selesai semuanya jadi baik, pulang-pulang membawa kebaikan. Yang pemarah jadi penyabar, jadi baik, auranya lebih bagus, melekat sifat birun pada dirinya disebut dengan mabrur. Kalau dipertahankan sampai meninggal, balasan terbaiknya surga. Ya wajar, karena kenapa ya? Baik sampai meninggal. Nah, ini birun namanya. Nah, kalau kita mengaji mendapati kata birun ini, artinya ini gambaran kepada kita bahwa boleh jadi dalam kehidupan gak ada orang yang lepas dari salah. Dan ketika orang berbuat salah, selalu sebetulnya dalam dirinya ada dorongan untuk memperbaiki. Karena kebaikan itu hak bagi setiap kita. Kalau ingin mendapatkan hak, tunaikan kewajiban. Bagaimana kewajibannya? Perbaiki yang salahnya. Jadikan soleh, jadikan baik. Karena itu sering kita juga sampaikan, saling mendoakan, saling mengajak, menampilkan, sampai puncak tertingginya. Ya, imma kita yang wafat atau mereka yang diajak yang meninggal. Karena ikhtiar kita sempurna di dalamnya. Nah, karena itu saya sering mengatakan Allah sangat mencintai pelaku maksiat yang mau taubat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Nah, jika ada seseorang yang ingin memperbaiki diri, ya bagaimana cara memulainya? Kita ingin berubah nih, kan jadi lebih baik. Pandangan, pengen jadi pandangannya mabrur, melekat kebaikan di pandangan sehingga lihat yang baik-baik. Pendengaran mabrur, ya perkataan mabrur, sehingga yang keluar baik-baik. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, katakan yang baik-baik. Kalau tak mampu diam, gitu kan? Kebaikan-kebaikan, mulainya dari mana? Maka turunlah ayat ini menjelaskan. Al-Baqarah 177. Kembali ke ayat. Ya, kalau saya nggak jelaskan dari awal sampai ke tadi, kita akan sulit memahami kalimat ini. Taunya cuma terjemahan gitu. Ya, jadi sekarang kita baca ayatnya. Laisal birra. Bukanlah kebaikan yang dimaksudkan. Kalian ingin mengevaluasi diri, jadi lebih baik, mengentaskan yang jelek-jeleknya. Caranya bagaimana? Nah, caranya kata Allah bukan seperti ini. Bukan dengan antuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib. Ya, bukan sekedar mencari-cari, menghadap ke timur, menghadap ke barat, ya, atau misalnya mencoba mencari konsep ini, konsep itu. Ya, timur dan barat itu kan gambaran dari arah yang sering kita tuju. Umumnya timur dengan barat. Kadang-kadang kan orang pengen jadi baik, konsultasi ke ini, nyoba-nyoba keyakinan ini, nyoba-nyoba ibadah versi ini untuk mendapatkan ketenangan jiwa, gitu kan? Untuk mendapatkan karakteristik yang lebih bagus dan sebagainya. Pada hakikatnya ayat ini terjadi. Silahkan cek. Orang-orang yang ingin merubah dirinya, kan ada orang-orang yang mencoba-coba belajar ini, belajar itu, ke agama ini, agama itu, dan sebagainya, dan seterusnya. Dan nyoba pendidikan ini, pendidikan itu. Bahkan orang Islam sendiri kan, datang psikolog ini, psikolog itu, hanya untuk menunjukkan bahwa ini pengen jadi baik nih. Ikut konsep ini, konsep itu, dan sebagainya. Kata Allah, kalau pengen yang cepat, yang paling pokok, dan pada akhirnya juga akan kembali ke karakter diri kita. Ya, kan kita tuh bertanya kepada Sang Pencipta. Allah mencipta kita, Allah tahu tentang kita. Karena itu kalau kita sehat, cara berpikirnya itu sehat, paling gampang tuh kembalikan kepada Pencipta kita. Gimana nih konsepnya supaya jadi baik? Ya kan? Gimana teorinya? Gimana petunjuknya? Itu kan? Dan semua yang disampaikan oleh Allah itu kan hak. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kata Allah, walakinnal birra, tapi cara menjadi baik itu, yang sempurna itu, ya dimulai dengan apa? Man ismun mausulun, ya, kata sambung konjungsi menyambungkan dua hal yang tak terpisah, ya, lil fardiyatil ammiyah, dalam bentuk personal tapi sifatnya luas, komprehensif. Artinya apa? Menyambungkan dua peristiwa. Ini kan peristiwa pertama ada orang pengen baik, ya? Peristiwa kedua caranya bagaimana? Nah, kemudian sifatnya personal kepada setiap diri. Ini Allah tuh mengkhitab kita, setiap kita nih, kamu pengen jadi baik, kan? Pengen kebaikannya sempurna. Tapi sifatnya luas, karakternya luas, komprehensif. Baik ke laki-laki, perempuan, kan, tua, muda, dan sebagainya. Makanya saya sering katakan kebaikan itu hak personal yang Allah berikan bagi setiap hamba. Tinggal haknya mau diambil enggak. Mengambil hak itu dengan kewajiban. Nggak mungkin ngambil gaji kalau nggak pernah kerja, kan?
Tiba-tiba ke bendahara perusahaan untuk gaji, kerja nggak pernah masuk. Bagaimana bisa diberikan? Nah ini juga demikian. Soleh itu hak kita, tapi kewajiban kita untuk mendapatkan hak itu penting dilakukan. Maka apa yang harus kita lakukan? Allah sampaikan semua berpeluang jadi baik kata Allah. Kalau mau apa? Satu, man amana billah. Iman. Ternyata dasar kebaikan itu puncaknya iman. Nah ini kurikulumnya. Kurikulum imannya di sini kita dapatkan. Ini dari ayat Qur'annya. Karena itu semua orang-orang baik ketika dikonfirmasi, yang kebaikan mereka itu mencerahkan, ya berkemajuan bagi setiap masa yang mereka tinggali itu, semua konfirmasinya iman. Idlis binanu min sa'al yakinu al-imanu kulluhu, ya kan? Innalil imani fara'idha wa wujuba gitu kan. Kemudian juga apalagi wasunana wa hududa. Nah, semuanya konfirmasinya iman. Nah, karena itu ini kaidah pertama. Tadi saya katakan, di setiap masa, melampaui setiap generasi, kembali kurikulumnya sama. Pertama, man amana billah. Yuk, teruskan. Man amana billahi, satu, wal yaumil akhir. Dua, siapa yang beriman kepada Allah, kan? Wal yaumil akhir, hari akhir. Tiga, wal malaika. Empat, wal kitab. Lima, wan nabiyyin. Jelas? Terus wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabili was sa'ilina wa fir riqab wa aqama as-salata wa ataz zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu wasabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's. Ini yang keenam gambarannya. Ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Allahu akbar. Ternyata Allah mengonfirmasi pengen jadi baik. Simpulnya 6. 6 ini udah kita dapatkan yang kita bahas sebelumnya. Ya, simpul iman, akidah. Kuatkan ini dalam jiwa kita, jadi orang baik kata Allah. Kuatkan dalam jiwa kita, jadi baik. Tanamkan pada diri kita, kuatkan. Kan ini kita temukan, man amana billah, iman kepada Allah, sudah kita bahas kan? Nah, kemudian wal yaumil akhir, didahulukan. Yaumil akhir, supaya memberikan gambaran kepada kita. Nih, iman kepada Allah ini untuk bekal akhirat. Yang tadi saya sampaikan, kalau mau jadi dunia, nggak beriman pun, banyak yang sukses untuk urusan dunia saja. Tapi kan ditinggalkan. Ya, syarat dapat dunia itu bukan iman. Dunia itu kalau mau bekerja, kan, all out untuk dunia ya dapat dunia. Nggak percaya silakan, banyak kok yang nggak beriman, yang kaya misalnya, ya kaya begitu aja, tapi belum tentu berkah dan meninggal juga, meninggal juga. Pejabat yang tinggi sampai punya kuasa adidaya, superpower ada kok, apa beriman belum tentu. Silakan cek. Kan, jadi kalau mau nyari dunia, syaratnya bukan iman. Dunia ya dunia saja, tapi kalau pengen berkah itu spesial. Ya spesial pakai iman, nanti dunia berkah, akhirat dapat. Karena itu kata Allah, orientasi iman itu untuk akhirat, bukan untuk dunia. Dunia itu bonusnya, keberkahan yang diberikan karena iman jadi berkah. Pancarannya kebaikan. Dibawa kemanapun pasti jadi pribadi yang baik. Wal malaikat sudah kita bahas, wal kitab, wan nabiyyin. Nanti yang kadar-kadarnya kita temukan. Ya di kalimat was-sabirina fil ba'sa'i wad dharra wa hinal ba's, itu kadar-kadarnya. Ya kan? Nah sekarang kurikulumnya di mana? Kurikulumnya di mana? Nah, ini yang penting sekali kita dapati, teman-teman sekalian. Jalurnya begini. Di Quran surah ke-2 ayat 177 Allah gambarkan kurikulum pokok penguat iman. Kurikulum pokok ya, penguat iman. Terbuka dari siapapun, bagi siapapun tanpa kecuali. Secara singkat dan cepat. Kalau iman ingin kuat, 1, kuatkan 6 simpul iman, 6 rukunnya. Pelajari, tanamkan dalam jiwa, iman kuat. Jadi akidah. Coba lihat, dari 40 video yang telah kita pelajari kemarin, 40 kali taklim, saya cek di video kita, ada berapa nih yang sudah kita pelajari? 40 ternyata, Masya Allah. Ada perubahan nggak? Ya. Ada perubahan nggak? Kalau Anda belajarnya teliti satu-satu gitu, Anda akan dapati. Belajar tentang malaikat, terapkan dalam kehidupan, ya, mengenal Allah, argumentasinya sampai yakin oleh Tuhan kita. Terus ke malaikat, terus ke kitab, terus ke rasul, terus sampai yang terakhir. Kalau kita benar belajarnya, ini kurikulum pokok, pasti kuat iman. Ya, pasti kuat iman. Setelah itu apa? Setelah itu, jaga dengan sifat dan sikap. Sikap. Sifat dan sikap ini diterjemahkan melalui amal. Amal ini nama lainnya syariat. Syariat ini pancarannya ada pada ibadah. Masih ingat nggak? Islam itu iman dan amal, akidah dan syariat. Jadi Allah memberikan gambaran cepat dulu. Ya, gambaran cepat. Nanti detail penjelasannya hadis Nabi yang menjelaskan itu semua. Ya, gambaran cepatnya kalau imannya ingin kuat dikonfirmasi seperti ini gambarannya, kan? 1, kuatkan 6 rukun iman. Dengan apa? Dengan ilmu.
Pelajari dengan ilmu, ya, supaya tahu, supaya kuat. Karena itu semua dikonfirmasi dengan ilmu di Al-Quran. Untuk tauhid rukun iman pertama saja kan pakai ilmu. Ya, di Quran surah 47 itu ayat 19 sudah pernah saya jelaskan di awal video, kan? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka kami punya ilmu. Carilah pengetahuan. Fa'lam itu kan maka ketahui, carilah pengetahuan. Carilah ilmu annahu untuk menetapkan dengan kokoh, dengan kuat la ilaha illallah. Syahadatnya pakai ilmu. Karena pakai ilmu, ya kalau didorong pakai apapun, ya pakai mie instan misalnya, pakai sarung tertentu, pakai obat-obatan, pakai sembako, apalagi cuma rayuan-rayuan angin surga yang tidak menghadirkan surga yang sesungguhnya. Aku mencintaimu, jadi hilang simpulnya, ya kan? Kemudian jadi bergeser, ditinggalkan akidahnya, tauhidnya. Kok ada orang yang kasih sembako meninggalkan tauhidnya, ya kan? Artinya apa? Boleh jadi pengetahuannya kurang, ilmunya kurang. Sedangkan dia meyakini, ini kan yang aneh nih, dia yakin Allah memberi rizki, tapi menggantungkan rizki kepada orang lain dan meninggalkan Allah yang mencari kepada yang lain. Ya, kalau Allah nggak berkehendak akan dikasih juga. Ya. Nah ini teman-teman sekalian, ini 6 simpul pertama kuatkan. Yang kedua, ya kan, tampakkan 6 simpul ini, pancarkan. Kalau pengen kelihatan kuatnya, pancarkan. Lewat apa? Ini lewat sifat dan sikap. Karena pancaran iman yang benar itu kalau benar sudah tahu, nanti akan terlihat, membimbing seluruh aktivitas bagian dari perilaku tubuh kita untuk bersikap. Dan kita ketahui, oh ini dari imannya nih. Kelihatan kok. Kelihatan. Jadi orang beriman itu bisa kelihatan lewat sikapnya dan sifatnya. Nah, bagaimana kita bisa melihatnya? Lewat syariat. Jalannya bagaimana? Syariat kan jalan. Pertama lihat di ibadah. Ya, ibadah. Makanya ibadah kan pancaran iman. Karena itu diteruskan kan di ayatnya. Ya, apa ayatnya? Wa atal mala ala hubbihi dzabil qurba wal yatama dan seterusnya. Wa aqamas shalah sebelumnya itu wa ataz zakat. Salat kan ibadah. Ya, yang terkait dengan fisik. Jadi kalau ingin melihat pencarian kekuatan iman, lihat salatnya. Karena itu antara iman dengan salat dikonfirmasi. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Innas salata kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Jadi ada kaitan. Kalau kita masih ingin melihat cahaya iman ada atau tidak, lihat salat. Di hadis yang sangat populer, sangat viral, Nabi mengatakan, perbedaan orang beriman dengan orang kufur itu apa? Dalam salatnya. Salat. Ya, jadi bahaya kalau ada orang mengabaikan sholat dan sebagainya, ini menunjukkan pancaran imannya redup kalau dia mengaku beriman. Jadi nggak kuat. Cek. Ketika dia punya harta pun kelihatan perilaku orang beriman. Ketika ada harta bisa dilihat. Ya beda antara orang yang sinyal imannya kuat dengan yang redup atau nggak ada iman, akan kelihatan. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil, kan wasailin wa fir riqab dan sebagainya. Dia senang bantu, maka diuji lewat perintah untuk mengetes imannya keluar nggak. Ada nggak pancaran cahayanya? Ada zakat, kan? Ada infak. Nanti selanjutnya nanti lebih besar lagi, ada wakaf, ada hibah, ada macam-macam. Untuk mengetes ini, lewat ibadah, ya kan? Nah, jadi kalau kita ingin menguatkan iman, pengertian terbaliknya. Kalau kita buat satu persamaan dari sini, ini syariat kan jalan sama dengan amal kan? Maka kita buat persamaan begini, iman sama dengan amal atau syariat. Ya, atau ibadah. Kalau ingin dibuat persamaan terbalik, kalau kita ingin menguatkan iman, menunjukkan iman, maka tingkatkan amalnya. Ini. Semakin amalnya meningkat, semakin menunjukkan sinyal iman kuat. Kan tadi konsepnya. Al-Quran sudah menyampaikan. Ya kan? Kalau kita ingin melihat perbuatan baik itu muncul, birrun itu muncul, ya kan? Yang baik-baik kan muncul setelah yang jeleknya hilang, caranya kuatkan iman. Untuk mengetahui kekuatan iman, cek lewat ibadah. Artinya kalau ingin jadi orang baik, tingkatkan ibadah. Nanti keimanan akan naik, menguat. Ya, kalau ingin cek imannya kuat, cek ibadahnya. Kalau cek ibadah itu dari mana untuk menunjukkan kekuatan iman, tinggal dilihat hubungan satu dengan keduanya. Nanti sinyal iman ini teman-teman sekalian, kan adanya dalam jiwa kita. Jiwa disebut dengan nafas. Ya kan? Di dalam nafas ini sinyal iman berada pada potensi takwa. Takwa. Ini. Jadi ini yang diaktifkan, sinyal iman itu dari sini. Karena itu, kita buat persamaan lagi. Iman sama dengan amal soleh, sama dengan syariat, sama dengan ibadah, sama dengan takwa. Ya. Jadi kalau takwanya benar, artinya cahaya imannya benar, disupport lewat ini, nanti akan melahirkan ibadah yang sempurna. Baik. Kalau kita tinjau lewat ibadah. Jadi, semakin sinyal imannya kuat, semakin takwanya bagus. Kalau takwanya bagus, takwa mensupport kepada jiwa nafas. Nafas ke kolbu yang kemarin itu. Kolbu. Kolbu ke sodrun. Ya. Sodrun ke jawarih. Ke seluruh anggota tubuh.
Tuh lihat urutannya. Takwa ke nafas, nafas ke kolbu, kolbu ke sodrun, sodrun ke jawari. Dari jiwa yang paling dalam, jawari, anggota tubuh ini jawari namanya, anggota tubuh. Maka jadi sikap, jadi perilaku. Ya. Nah, kalau imannya benar, dites lewat ini, lewat perbuatan, muncul tuh. Nah, kalau benar kan kelihatan, diuji lewat amal soleh. Salat, benar salat, dikerjakan salat. Tingkat kehusyuannya beda-beda, tergantung cahaya takwa di sini. Ya kan? Nah, orang yang ibadahnya benar, mengerjakan tadi semua, tuh dicek oleh Al-Quran tuh. Ya, wa aqamas shalah, dia ngerjain salat nggak? Tes. Oh, salat. Wa ataz zakah. Oh, dia zakat juga. Ya, wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba, dia berbagi. Artinya bersikap baik dalam kehidupan. Jadi selain ada ibadah, ada muamalah. Muamalahnya baik. Ya. Karena itu di ayat Quran juga ada ayat-ayat terkait dengan pembuktian iman lewat muamalah. Berkata, kalau bertutur ternyata benar tuturnya. Menghindari yang tidak baik. Dibuka pakai kalimat iman. Saya sering contohkan Quran surah 49 itu kan, Al-Hujurat, ayat 11 sampai 12. Ya ayyuhalladzina amanu, iman dulu. La yasraq qaumin qaum, jangan saling mencela. La yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan bikin gosip, jangan gibah, jangan bikin hoax dan sebagainya. Iman dulu. Ya, jadi kalau imannya benar, diuji bukan cuma lewat ibadah. Dan indahnya begini, indahnya. Ibadah pun pancarannya ke muamalah. Ini ke sini. Ini semua terkorelasi indah sekali. Saya tuh sering-sering merenung begini ya, fabi ayyi ahli rabbikum atukadziban. Coba deh cari ya. Satu pedoman berkehidupan yang sedetil Al-Qur'an begini, yang semuanya terkoneksi saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Iman dicek lewat ibadah. Ibadah bermanfaat kepada muamalah. Muamalah, ibadah dengan iman semua terkorelasi menuju kepada sumber kehidupan di jiwa takwa. Semuanya jelas konsepnya. Nggak ada yang ambigu. Ya, ketika kita ingin cek ya, takwa bagus, memunculkan cahaya iman. Coba uji lewat amal. Diuji oleh Allah dengan perintah lewat ibadah. Sholat. Maka dikerjakan sholat. Oh, kalau dia sholat, dipanggil dulu. Hayya 'alas sholah. Begitu dipanggil, hayya 'alas sholah. Dicek ada getaran nggak di imannya. Kan? Ini menerangkan itu saja. Ada ayatnya. Quran surah 8. Ayat 2. Innamal mu'minuna. Sungguh, insan beriman yang sejati itu, kalau dia pemilik iman benar. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jika diperdengarkan nama Allah, ada getaran dalam jiwanya. Qulubuhum jamak dari kata qalbun. Dalam qalbun ada nafas, dalam nafas ada takwa. Ketika dipanggil, disebutkan nama Allah, ada getaran. Karena itu setiap hari 5 kali disebutkan nama Allah dalam setiap pergantian waktu dalam sehari. Ya, subuh, ke zuhur, asar, maghrib, isya. Karena dikhawatirkan ada yang paginya beriman, sorenya kufur. Maka dicek, masih ada nggak? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Panggilan untuk salat, ada getaran. Sudah adzan, siap-siap. Respon, ada iman. Tapi dibuktikan nggak itu semua? Kalau getaran aja, nanti khawatirnya redup tuh. Ya, ayo cepat salat dulu. Tenang, baru adzan, belum qomat. Nah, sinyalnya belum kuat. Begitu dia respon, ada yang bahkan sebelum adzan sudah siap-siap. Karena tahu waktu salat. Itu yang dimaksud Quran surah keempat itu. Di ujung ayat 103. Ya, Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Bahasa bebasnya, orang beriman tuh tahu waktu sholat. Saking tahunya dia siap-siap sebelum tiba dipanggil. Ada yang paling kuat begitu. Begitu dia sholat, konfirmasi ibadah. Ya, perintahkan oleh Allah sholat, dipanggil ada getaran, dipraktekkan. Oh, konfirmasi ada iman. Dan dampaknya pun dari ibadah ke muamalah. Turun ayat Quran surah 29 Al-Ankabut ayat ke-45. Utlu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Kenapa sholat? Muamalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Kalau kamu sholat, benar sholatnya, jadi baik. Birrun. Karena dalam sholat itu, kamu mengevaluasi diri. Kan bersolat itu taubat kan? Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jika dalam sholat ini, aku membawa kesalahan. Hamba mengakui, hamba ini banyak salahnya. Maka mohon ampuni hamba. Jauhkan hamba dari kesalahan yang hamba perbuat. Hamba nggak ingin melihat lagi di akhirat, ya Allah. Jauhkan sejauh-jauhnya seperti engkau jauhkan antara timur dan barat yang tidak pernah bertemu. Ya kan? Taubat kan? Ya, artinya apa? Mengikis yang jelek, muncul yang baik. Itulah birrun. Laisal birru. Ya, man amana billah, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billah. Ini. Jadi setelah selesai sholat, jadi baik. Kalau sudah jadi baik, terbebas dari keburukan. Maka nggak ada orang sholat yang benar. Sholatnya korupsi, nyogok, ya, terjerumus pada LGBT, ya, dan sebagainya. Kayak itu fahsya. Pornografi, porno aksi, macam-macam. Wal munkar, segala yang ditolak. Jadi, konfirmasi semuanya. Pancarnya dari sini. Artinya apa? Semua hal ini mengonfirmasi kebenaran iman. Kalau benar, itu bahasanya namanya shadaqah, membenarkan. Makanya kita katakan kan, kalau setelah ngaji, shadaqallahul azim. Implementasi dari isyarat sabda Nabi. Ya, fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Ya, makanya kalau ngaji kan selesai kita katakan kan, shadaqallahul azim. Kita tetapkan lewat iman kita. Benar firman Allah yang Maha Agung.
Kan? Ini mengonfirmasi keimanan kita. Kita katakan, ya, oh ini benar. Maka Allah yang membenarkan sekarang. Ketika Allah membenarkan, yang membenarkan hambanya mengatakan, oh ini benar kalau ini dikonfirmasi ibadahnya dilakukan, muamalah bagus, benar imannya. Nah, maka Allah katakan mereka itu benar imannya, benar menggunakan kata sedekah, ya kan? Kemudian apa yang terjadi? Jadi bentuk jamak, pakai u di ujungnya, sodaku. Ya. Maka ditutup ayatnya dengan kalimat apa? Dengan firman Allah, ulaikal ladzina shadaqu. Mereka inilah yang dikonfirmasi benar imannya oleh Allah langsung. Ya, dikonfirmasi benar. Kenapa menggunakan kata sodaku bukan kata hakku? Karena kebenaran ini bersumber dari hamba konfirmasi ke sini. Dan fasenya beda-beda, tingkatannya nggak sama. Mereka benar imannya, tapi benarnya itu beda-beda. Ada yang telat ke masjidnya, ada yang telat sholatnya, tapi sholat juga gitu kan. Ada yang di awal waktu, ada yang tahajud, karena itu menggunakan kata sodaku. Kalau mau detail ngajinya. Kalau semua kebenarannya langsung bersumber dari Allah, itu hak namanya. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Ya. Tapi di sini berita baiknya adalah Allah mengonfirmasi. Jadi kalau ada orang sholat, berarti dia benar kata Allah. Konfirmasi imannya. Kalau ada dia orang baik, karena imannya benar, konfirmasi imannya. Nah, mengonfirmasi kebenaran iman itu harus bersumber dari mana? Dari jiwa takwa. Supaya dibedakan dengan yang dunia tadi. Harus dari jiwa takwa. Pemilik jiwa takwa, kalau muncul takwanya, kalau tunggal disebut taki namanya. Taki. Kalau jamak disebut dengan muttaqun. Ya, muttaqun bisa dinasabkan jadi muttaqin. Ya, tergantung nanti kalimat sebelumnya. Coba lihat ujung ayatnya. Ulaikal ladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Jadi ini pengantar kurikulum dari Al-Qur'an yang disampaikan. Nanti Imam Al-Bukhari menambahkan lagi, kalau ingin dirinci lagi buka Al-Mu'minun sampai ke surganya. Kan tadi saya terangkan di awal tuh konfirmasi awalnya. Sampai dapat rahmat Allah sampai ke surga kan? Nah, kalau ingin dapatkan sampai ke surganya dikonfirmasi wa qaulihi dan firman Allah di Al-Mu'minun itu, wa qad aflahal mu'minun. Sungguh akan sukses bahagia orang-orang yang beriman. Kan ada titik-titik tuh setelahnya. Coba lihat tuh. Di tulisannya di kitabnya ada titik-titik. Artinya apa? Lanjutkan. Kalau Anda lanjutkan ngajinya sampai ayat misalnya ke-9 atau bahkan ke-11-nya Anda dapatkan. Ya, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Kan dikonfirmasi tuh. Ya, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, terus sampai ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Ya, mereka lah para pewaris surga Firdaus yang beraktivitas di bumi. Jadi ini kurikulum pertama yang disampaikan dalam Al-Qur'an. Nah, sekarang hadisnya bagaimana? Ini kan baru gambaran umum, belum ke detil. Ya, belum ke detil. Jadi kita kurang lebih 1,5 jam baru baca pengantar. Muqaddimah ayat Quran, hadisnya belum kita baca. Yuk kita baca sekarang hadisnya. Ya, ini kan baru umumnya ya. Kalau kita mau tanya lagi kan kita turunkan lagi. Kan tadi baru bilang salat kan. Di sini kan disampaikan wa aqamas shalah. Salatnya yang bagaimana? Karena di sini kan disampaikan salat kerjakan. Yang fardunya aja atau tambah sunnah, sunnahnya yang rawatib atau yang mutlak atau yang mana? Wa atal mala wa ataz zakat kan. Terus kemudian menepati janji-janji yang bagaimana sampai turun di Al-Maidah nanti pembukanya. Ya ayyuhalladzina amanu lagi kan, aufu bil uqud, ini konfirmasi, ayat dikonfirmasi dengan ayat lagi. Ya, nah sekarang kita lihat ke hadis. Ya, ke hadis. Kita bacakan. Udah masuk nomor 9 nih kalau gali dari awal hadisnya. Qala, ini biasakan kalau baca hadis jangan langsung dibaca ke kalimatnya ya. Sampaikan dulu dengan pembuka qala. Qala itu telah berkata, ya kan? Qala. Jadi kalau kita langsung bacakan, ini guru saya yang mengajarkan kepada kami. Kalau kita langsung baca haddatsana telah menyampaikan kepada kami, siapa yang menyampaikan kepada kita? Ya kan? Kalau haddatsana itu menyampaikan langsung. Al-Bukhari kan nulis kitab, kita yang baca. Maka dimulai dengan kalimat qala. Ya, qala telah berkata Imam Al-Bukhari, haddatsana Abdullah bin Muhammad al-Ju'fi telah menyampaikan, mengatakan kepada kami, karena Abdullah bin Muhammad al-Ju'fi qala, beliau berkata, haddatsana Abu Amir al-Aqadi, gitu kan? Telah mengatakan kepada kami Abu Amir al-Aqadi qala, ya berkata haddatsana Sulaiman ibn Bilal, telah berkata Sulaiman bin Bilal an Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Dinar, an Abi Salih, dari Abu Salih, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridai kepada beliau, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang saya jelaskan yang disebut dengan sanad. Kemarin saya sampaikan. Kita punya tradisi keilmuan yang sangat ketat. Ya, menunjukkan kebenaran risalah Islam. Jadi kalau kita gali ini dari siapa hadisnya? Ada sanadnya. Kita temukan. Jadi kita tuh nggak asal terima. Ketat sekali dalam beragama itu. Bahkan kalau nggak tahu nggak boleh dikerjakan, nggak boleh ngarang-ngarang gitu. Ya harus ada, harus pakemnya jelas. Kita bisa gini, Allahu Akbar, dari yang paling kecil aja sampai ke para ritual, ke fase ritual gitu kan. Bahkan yang paling kompleks pun itu ada urutan ilmunya. Perkara bangun tidur aja, bangun tidur ngapain bangun? Itu ditemukan dari mana sumbernya.
Kalau kita gali ke Abu Daud nomor hadis 1367 itu, ya, ini ditemukan dari si fulan, Abu Daud mendapatkan dari si fulan, sampai ke Ibnu Abbas sampai melihat Nabi. Jadi Anda bisa bayangkan, ada nggak di muka bumi sekarang referensi, ya, taruhlah misalnya kitab suci atau yang disucikan, kan, di sementara kalangan, coba cek. Dalam beribadahnya ada nggak sanadnya, transmisi informasi yang tersambung langsung ke sumber utamanya. Nabinya berkata begitu misalnya. Ya, kalau dicek firman Tuhan, betul nggak Tuhan yang menyampaikan? Kepada siapa Tuhan menyampaikan? Siapa yang tahu bahwa itu firman Tuhan? Dari mana kemudian kita bisa menggalinya? Ya, alhamdulillah Allah berikan rahmat ya kepada dinul Islam terjaga. Alhamdulillah. Kita itu punya transmisi keilmuan yang jelas, dicari, dan itu bisa dibuktikan di sejarah. Si fulannya benar nggak ada orangnya. Ya, apa benar itu ngarang, apa fiktif, tinggal dikaji aja, dan semua kitabnya lengkap. Ya, kita ini disebutkan kata Imam Al-Bukhari, Al-Bukharinya ada nggak? Lihat di sejarah, ada orangnya, sosoknya ada, lahirnya diketahui, tempatnya di mana, perkembangan hidupnya ada. Ya, sekarang coba bandingkan misalnya, referensi yang dapat di tempat lain atau di keyakinan lain, coba dicari, ada nggak orangnya yang sampai ke situ? Gimana bisa dapat si fulan itu dari mana? Sezaman nggak? Kok bisa nyambung dari generasi A ke generasi B? Diketahui nggak? Orangnya ada nggak? Dapatnya kemana? Ya, sampai nggak? Benar-benar siapa yang membuktikan dia menerima dari itu? Nah, ini semua bisa dicari. Nah, sampai nanti puncak tertingginya di sini bertemu dengan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Jadi setiap masa ada disebut dengan tobaqah di ilmu hadis itu. Ya, siapa yang melihat Nabi? Sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah itu nanti diteruskan kepada siapa? Abu Saleh. Abu Saleh teruskan kepada siapa? Abdullah bin Dinar, terus sampai ke Abdullah bin Muhammad Al-Ju'fi, sampai ke Al-Bukhari. Jadi terus ditelusuri sampai ke Abu Hurairah. Nah, sebelum kita bacakan hadisnya, siapa Abu Hurairah ini? Ya, di sini ada keterangan di bawahnya nih. Ya, karena ini syarah, ada keterangan sedikit di bawahnya, tahqiq, ya. Abu Hurairah, lihat footnote di bawah. Abu Hurairah Ad-Dusi. Abu Hurairah Ad-Dusi itu ikhtalafu fi ismihi wa ismi abihi ala 18 qaulan. Kan? Di sini ada informasi menyampaikan tentang Abu Hurairah itu, nama beliau dengan nama bapaknya itu sampai ada 18 informasi yang menyampaikan. Ini fulan. Wa qad dzakartuha fi kitab at-talqih wa ashharuha Abdus Syams. Ya. Ini ada yang sangat menarik ya tentang beliau ini, Abu Hurairah. Nama aslinya itu digali oleh para ulama, para sejarawan, ketemu ini Abdus Syams asalnya. Jadi kalau kita baca di kitab-kitab lain referensi, ini kan asalnya beliau ini di Majusi. Ya, Majusi ya, termasuk kalangan kalau secara umumnya masuk kategori Sobiin ya. Kalau Sobiin itu bukan agama Samawi, artinya dia bukan Muslim awalnya, bukan Yahudi, bukan Nasrani. Ya, bisa jadi penyembah, ada yang bintang ke bintang, ada yang penyembah api, macam-macam itu masuk kategori itu. Kemudian dia tidak puas dengan itu, dia masuk Kristen. Ya, setelah itu dia pun masih bimbang, masih gelisah, lalu menemukan informasi ada Nabi SAW di Madinah, lalu dia mencoba untuk menyusul. Ya, ini kalau kita teruskan, kita temukan nanti kalimat-kalimat itu. Secara singkat saya gambarkan, dia pergi ke Madinah untuk mendapatkan info, ternyata Nabi sedang di Khaybar. Jadi menyusul ke Khaybar itu kurang lebih 3 tahun sebelum Nabi wafat. Artinya di tahun ke-7 Hijrah. Ya, usia Nabi kurang lebih 60 tahun, kurang lebih. Ya, tapi kita akan lihat bagaimana hikmahnya, ya. Yuk, nanti Abdus Syams, setelah nanti masuk Islam, berubah nama nanti menjadi Abdurrahman. Bapaknya namanya Sakhr, dikenal dengan Abdurrahman bin Sakhr. Karena itu sampai ada 18 nama dari perjalanan spiritual ini. Jadi begitu ganti nama, ya disebut dengan ini, gelarnya ini, sampai nanti bertahan setelah masuk Islam dengan nama Abdurrahman. Dengan nama apa? Abdurrahman. Ini yang saya katakan tadi. Ini senafas ya kalimatnya. Ini luar biasa nih, Imam Al-Bukhari dan takdir Allah juga. Kan tadi saya katakan di awal kan, orang kalau ingin berubah jadi baik kan pencarian. Kadang-kadang cari ke agama A, ke agama C, sampai menemukan puncak kepada puncaknya. Ini sahabat Abu Hurairah asalnya begitu juga. Ya, dia dari Majusi, pindah kemudian Kristen, kemudian mencari terus ya sampai dapatkan risalah keislaman dan mempertahankan keislaman sampai wafat. Jadi dari Abdus Syams nanti ganti nama menjadi puncaknya Abdurrahman. Abdurrahman bin Sakhr. Kenapa menjadi Abu Hurairah? Nah, kita teruskan kisahnya. Wa kanat lahu fi qadimi amri hirratun. Dan dulu beliau pernah memelihara anak kucing kecil, ya, anak kucing kecil liar. Jadi kalau kucing kecil jinak, kucing rumahan itu disebut dengan kitun namanya, kitun, ya. Diserap ke dalam bahasa Inggris jadi cat, ya, yang jinak-jinak rumahan jadi kitty. Hello Kitty, saking jinaknya bisa jadi bantal, jadi sarung, sebagainya. Kitty itu dari bahasa Arab tuh. Nah kalau kucing liar itu hurratun, ya. Nanti kalau anak kucingnya hurairatun. Anak kucingnya Hurairatun. Ya, beliau punya anak kucing kecil Hirratun Saghirah, ya. Bisa Hirratun itu kucing liar, ya. Nah, kalau kita jadikan anaknya menjadi Hurairah bentuk tasghir atau Hirrah Saghirah, kucing kecil. Fakunya biha, maka karena merawat anak kucing kecil ini nanti kalau di sejarah lain lebih lengkap ya. Beliau suapi, selimuti, kadang dimasukin ke jubahnya, dibawa kemana-mana sampai perhatiannya seperti ayah kepada anak.
Ya, ayah kepada anak, sehingga diberikan kunyah, gelar, ya, Abu, bapaknya Hurairah, anak kucing kecil. Nah, sejak saat itu populer, viral di kalangan para sahabat disebut Abu Hurairah, bapaknya anak kucing kecil, saking perhatian kepada anak kucing seperti perhatian ayah kepada anaknya. Ya kan? Nah, kemudian waqadimal Madinata, beliau datang ke Madinah sanata sab'in, pada tahun ke-7 seperti yang tadi saya sampaikan, tahun ke-7 Hijrah, ya, 3 tahun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, datang dalam pencarian tuh, ya, mencari Tuhan, mencari ketenangan hati, ketenangan jiwa, pengen lebih baik yang sempurna. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Khaybar, ketika datang ke Madinah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang di Khaybar. Ya, saking penasarannya, pengen cepat segera ketemu, fasara ila Khaybar, maka beliau pun pergi ke Khaybar, hatta qadima ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Al-Madinah, tak sampai ketemu dengan Rasulullah, dibawa ke Madinah. Ya, jadi bertemu dengan rombongan Nabi di Khaybar, terus berangkat pulang ke Madinah bersama Rasulullah SAW. Ya, singkatnya masuk Islam. Masuk Islam. Nah, ini kenapa saya mulai dengan menjelaskan sanad dulu, supaya dapat inspirasi. Beliau ini merasa, saya mencari nih kemana-mana, dan saya menemukan ini yang sempurna, keislaman ini. Islam yang sempurna, Islam yang benar, logis, segala alurnya, kitabnya benar, bisa diriset, dibuktikan, dan tidak memaksa sifatnya. Ya, bukan janji-janji semata, tapi dibuktikan pembuktiannya, rasionalitasnya, ini turunannya, konsepnya begini, merasa benar. Nah, terus beliau menyimpulkan, saya kemana aja selama ini, ya kan? Sedangkan melihat Nabi, ya, sudah usia 60 tahun, sudah sepuh kan, dan sebagainya. Beliau ingin mencoba terus mendapatkan. Ya, mumpung masih ada waktunya, dimanfaatkanlah sisa waktu itu, ya, kebersamaan beliau itu, dengan terus membersamai Nabi SAW. Jadi, sisa hidupnya dari Abu Hurairah digunakan untuk belajar Islam dengan baik. Dan memanfaatkan keberadaan Rasulullah SAW. Kurang lebih 3 tahun membersamai Nabi. Nah, jadi ini inspirasi yang kuat ya, yang disampaikan kepada kita. Nggak ada kata terlambat dalam mendalami Islam, dalam belajar. Bahkan kalau sungguh-sungguh kita bisa mengejar yang lain. Ya, inilah yang menjadikan kadang-kadang orang-orang yang pintar. Abu Hurairah itu kan pintar, punya bakat. Ya, pencari ilmu yang kuat. Makanya para periset, ilmuwan-ilmuwan itu kalau masuk ke Islam nggak nanggung Islamnya itu. Ya, mereka bisa lebih baik karena mendalami. Ya, coba silahkan cek mu'allaf yang dasarnya misalnya ada yang tadinya pemuka agama tertentu, ada yang ilmuwan. Itu kalau udah masuk Islam, betul-betul keislamannya. Ya, karena mereka awalnya itu dasar ilmu. Nah, kita ini yang sudah berislam itu disupport dari awal tuh. Ayatnya kan turun pakai ilmu, coba deh. Ya, sebab kalau Islamnya pakai ilmu, nanti akan muncul lebih awal. Coba lihat orang-orang terdahulu itu, nggak nanggung. Mereka sholat, baca Quran, nggak nanggung. Ada yang jadi begawan di bidang kesehatan, ilmuwan, ahli antariksa, ahli matematika, macam-macam. Semuanya luar biasa. Dan ilmunya bermanfaat. Nggak ada yang minta royalti sampai dengan sekarang. Tapi ilmunya luar biasa. Silahkan cek. Jabir bin Hayyan misalnya, apakah ada keluarga besar keturunan Jabir bin Hayyan meminta royalti atas penemuan dari atom besi yang digagas oleh beliau? Nggak ada. Ya, dan sebagainya. Nah, Abu Hurairah memanfaatkan 3 tahun. Ya, kalau yang lain membersamai Nabi sudah lebih awal, kan? Sehingga ada yang nunggu di majlisnya Nabi SAW. Ada yang membersamai Nabi di kota A saja, kota B saja. Ini tidak. Beliau punya prinsip, wah ini saya terlambat, saya harus nyusul Abu Bakar nih. Harus nyusul Umar nih. Maksudnya apa pengetahuannya? Maka kemanapun Nabi pergi didampingi setelah itu. Ya, di depan luar, bahkan nanti dalam kisah-kisah ditunggu sampai Nabi keluar, sebelum keluar rumah ada nunggu depan pintu rumah itu. Ya, ingin membersamai. Jadi semua dicatat, semua. Sampai beliau meminta doa kepada Rasulullah, ya Rasulullah doakan aku, supaya aku punya ingatan yang tidak cepat lupa. Dalam riwayat disebutkan dibuka bagian dari sorban atau imamahnya, didoakan oleh Nabi dipakai kembali dan sejak saat itu nggak pernah lupa. Ya, sejak saat itu. Maka sisa hidupnya berkualitas digunakan untuk membersamai Nabi terus, fokus di bidang-bidang yang terkait dengan Nabi. Segala yang terkait dengan Nabi disebut dengan hadis. Karena itu wajar kita teruskan wa hafidha wa ma hafidha li ahadin minas sahabati akthar min hadithi. Karena itu wajar. Ya, beliau menjadi penghafal hadis yang terbanyak di antara para sahabat. Kenapa? Ya, karena Abu Bakar walaupun dekat dengan Nabi kan tidak pernah memburu kegiatan Nabi karena secara keseluruhan total. Karena beliau kan punya aktivitas lagi, ada berdagang, ada yang lain, tapi menyertai Nabi dalam beberapa kegiatan, banyak juga kegiatannya. Cuman kan nggak setiap waktu dipantengin tuh Nabi. Dari keluar rumah udah ditungguin, duduk kan tidak begitu Abu Bakar. Ya, nunggu di tempatnya, di porsinya. Umar juga demikian. Abu Hurairah ini karena freelance, freelance keilmuan, tinggal di Sufah. Ya, Sufah. Nanti kalau satu saat ke Madinah saya tunjukin, ini Sufah tuh yang mana itu. Jadi ada Nabi itu memberikan beasiswa pengetahuan sekaligus juga materi kepada orang-orang yang belajar ilmu. Di dalamnya termasuk Abu Hurairah. Tinggalnya di Sufah. Di 3 tahun itu khusus untuk belajar aja, ya, menggali-gali Nabi. Sehingga apa yang terjadi? Fa innahu rawa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 5,000 haditsin wa 374. Beliau meriwayatkan 5.374 hadis dalam 3 tahun. 5.734 hadis Abu Hurairah. Ya. Lebih banyak daripada sahabat yang lain. Lebih banyak. Nah, ini saya berikan argumentasi ya, jawaban. Nanti kalau ada yang menyoal begini, biasanya suka ada yang menyoal-nyoal, terutama ini ada dari kalangan Syiah tertentu ya yang suka ingin menafikan atau
menurunkan misalnya kemuliaan sahabat Abu Hurairah dari kalangan Syiah tertentu itu suka menyoal, masa lebih banyak daripada Ali hadisnya, padahal masuk Islam baru 3 tahun gitu kan, sampai Nabi wafat tahun ke-7, usia Nabi 60 tahun, kok bisa lebih banyak, ya kan? Lebih banyak daripada sahabat yang lain dan sebagainya. Cara menjawabnya bagaimana? Sederhana saja. Karena Abu Hurairah itu 3 tahunnya semua kegiatannya difokuskan untuk mendapatkan hadis. Berbeda dengan umumnya sahabat lain yang masih menyertakan aktivitas yang lainnya. Enggak semua itu menjadikan 24 jam kegiatannya untuk memburu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sama dengan begini, kalau ada yang bertanya begitu atau menyampaikan pernyataan, tanya berapa usianya Pak? Berapa usianya Bu Anda berapa? 40 tahun, 50 tahun. Hafal Quran nggak? Belum sih katanya. Berapa juz hafal? 1 juz. Masa udah 50 tahun baru 1 juz? Itu si fulan anak 4 tahun, baru 4 tahun udah hafal Quran. Anda udah 40 tahun nggak hafal? Jawabannya apa? Karena anak ini 4 tahun, kegiatan yang difokuskan untuk menghafal Quran. Yang 40 tahun, dia gunakan bercabang kegiatannya. Kadang bekerja, kadang begini, waktu luangnya untuk Quran itu menjadi parsial, terbatas, sedikit. Nah begitu cara argumentasinya. Abu Hurairah, waktu 3 tahun itu efektif digunakan hanya untuk memburu hadis Nabi SAW. Ya, sementara kegiatan sahabat yang lain pada umumnya terbatas di waktu-waktu tertentu. Ya, Sayyidah Aisyah banyak meriwayatkan hadis kapan? Saat bersama Nabi di rumahnya. Tapi kan di luar rumah tidak selalu bersamai Nabi SAW. Karena itu hadis-hadis rumah tangga atau keilmuan seputar di rumah banyak didapatkan oleh beliau. Ya, kenapa tadi saya sebutkan Syiah? Saya tegas menyampaikan karena nanti ada golongan tertentu di Syiah yang memang kalau Anda buka di keterangan-keterangan, karena saya kan punya referensinya juga. Ya, ada beberapa yang coba menurunkan status Abu Hurairah sehingga mereduksi beberapa hadis-hadis yang disampaikan oleh beliau. Ya, sepanjang itu argumentasi secara ilmiah, ya kita datangkan data secara ilmiah. Ya, jelas ya? Baik. Nah, maksud saya ingin sampaikan bahwa bagaimana sikap Imam Al-Bukhari terhadap sahabat Abu Hurairah ini, kemudian disampaikan ukhrijalahu min hafiz sahihaini sittumi'atin wa tis'atu ahaditha, dan diriwayatkan dari 5.734 ini ya sekitar 609 hadis dalam 2 kitab sahih di Al-Bukhari dan Muslim. Ya, jadi ketika disampaikan ke dalam topik-topiknya dari sekian banyak itu, ya Imam Al-Bukhari mengambil, Imam Muslim mengambil 609 hadis. Ya, kenapa tidak mengambil semua hadisnya? Jadi lihat topiknya. Kan masing-masing bikin topik A, topik B, topik C, yang berkesesuaian yang mana itu yang dimasukkan, itu yang dicantumkan. Nah, di antara sekian banyak hadis itu, hadis ini yang disampaikan kepada kita tentang pokok penguatan iman. Jadi ini hadis disampaikan oleh seorang mu'alaf di zamannya. Ada bayangkan tuh, mu'alaf memburu hadis. Kan sekarang lagi tren kan istilah mu'alaf itu. Jadi ini kan mu'alaf nih, Abu Hurairah baru masuk Islam, digunakan untuk riset. Terus belajar dan pahalanya jariah mengalir sampai sekarang. Sampai sekarang, ya. Jadi disampaikan kepada kita apa yang disampaikan oleh beliau? Disampaikan oleh beliau oleh sahabat mulia ini masuk Islam. Ingat ya, ingat ini kalimat ini. Kenapa saya buka dengan ini? Karena nanti kalau kita ngaji di hadis yang lain kita tahu ini informasi ini. Saya sudah sampaikan. Jadi nanti kalau saya ulang penegasan singkat saja. Jadi kalau saya tes sahabat Abu Hurairah nama aslinya siapa? Abdurrahman bin Sakhar, kan? Sebelum masuk Islam namanya siapa? Abdus Syams. Nah, Anda tahu perjalanan spiritualnya. Ya, nah yang paling menarik masuk Islamnya tahun berapa? Tahun ke-7 Hijrah. Tahun ke-7 Hijrah itu berarti berapa tahun usia Nabi? 60 tahun. Nabi wafat berapa tahun usianya? Kurang lebih 63 tahun. Berarti kan membersamai Nabi berapa tahun? 3 tahun kan? Dapat hadis 5.000 sekian hadis. Nah sekarang kenapa ini penting diketahui? Nanti ada hadis-hadis terkait dengan misalnya praktik ibadah yang diriwayatkan oleh sahabat mulia ini Abu Hurairah. Sisi lain diriwayatkan juga oleh sahabat yang lain. Menyampaikan kelonggaran dalam praktik ibadah. Ini kalau kita paham sejarah ini, kita bisa memahami ini dengan lebih sempurna. Ya, saya ambil contoh misalnya begini. Dalam hadis riwayat Abu Daud, nomor hadis 838 sampai 841. Yang 838 itu dari Wa'il bin Hujur. Yang 840 sampai 841 dari Abu Hurairah ini. Hadisnya menyampaikan tentang tata cara sujud. Dari i'tidal, sami Allahu liman hamidah, ke sujud. Yang dari Wa'il bin Hujur, itu riwayatnya menggunakan lutut. Ya, kalau dalam bahasa kita, idza sajadta fala tasjud kama yabrukul ibil, ya falyadha rukbatayhi, ya falyadha rukbatayhi qabla yadayhi atau kaffaihi. Nah, jadi jangan kau sujud seperti duduknya unta, letakkan dulu 2 lututmu ya sebelum telapak tanganmu. Jadi hadis riwayat Wa'il menggunakan lutut. Dari Abu Hurairah sebaliknya, ya idza sajadta kama fala tasjud kama yabrukul ba'ir, falyadha yadayhi atau kaffaihi qabla rukbatayhi. Kalau engkau mau sujud, ya maka sujudlah. Tapi jangan sampai sujud seperti duduknya unta. Maka letakkan dulu telapak tanganmu sebelum lututmu. Tuh lihat. Kalau nggak belajar hadis dan tidak meneliti riwayat tadi sampai sejarah, orang akan menyimpulkan ini kontradiktif nih.
Yang satu bilang lutut dulu, yang satu bilang telapak tangan dulu. Yang repot, yang ngajinya terpisah, nggak baca dua-duanya hadis ini. Ngaji sama Ustadz A menyampaikan pakai lutut, ngaji sama Ustadz B menyampaikan pakai telapak tangan. Dan saya sudah pernah mengalami, ada keluarga konsultasi, suami istri nggak tegur sapa semalaman gara-gara persoalan ini. Kenapa? Istri ngaji pada Ustadz A, suami ngaji di Ustadz B. Suami pulang terlambat ke rumah, pulang-pulang malam karena macet, Allahu a'lam. Sholat di rumah, istri pulang, sudah ada di rumah. Begitu melihat suami sujud, sujudnya pakai lutut duluan. Begitu salam tanpa mukaddimah, istri langsung mengatakan, "Papa, sholatnya salah, bid'ah." Suami bertahan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, gitu kan? Defense di situ. Emang kenapa mah? Harusnya telapak tangan duluan. Mama yang tidak baca hadis, padahal dua-duanya nggak baca. Ya, dua-duanya hanya belajar. Ya udah nggak tegur sapa tuh. Besoknya diputuskan datang ke kami. Ini saya alami sendiri datang. Kemudian bertanya. Saya senyum. Begitu saya sampaikan, Pak, ini ada ibu di kitab hadis yang sama, cuman beda nomor. Saya tunjukin yang satu nih 838, 1840 sampai 841. Yang satu dari Wa'il bin Hujur, yang pakai lutut di hadisnya Bapak. Yang satu pakai telapak tangan di hadisnya Ibu. Kenapa pakai lutut, pakai telapak tangan? Inilah hikmahnya tadi yang saya bacakan. Wa'il bin Hujur masuk Islam lebih duluan dibandingkan Abu Hurairah. Kondisi Nabi masih fit. Masih bisa ikut perang Badar. Tuh kan? Terus yang lainnya juga masih bisa ikut perang Uhud. Itu kan usianya berapa? 50-an tapi kan belum sampai 60. Ya, masih aktif. Nah, saat aktif itu masih terlihat sholatnya ketika akan sujud pakai lutut turunnya. Ya, sedangkan usia 60 tahun ke atas kan dilihat di sejarah. Bagaimana Nabi sudah mulai menggunakan tongkat, bersandar di tiang, punya persoalan. Persoalan klasiknya kenapa? Salah satunya yang menimpa kepada yang agak sepuh misalnya. Kan lutut kan jadi persoalan. Ya kan? Makanya dilihat ketika itu oleh Abu Hurairah, sholatnya ketika akan sujud menggunakan telapak tangan. Dan sahabat itu jujur, apa yang dilihat itu yang disampaikan. Tapi fikih kemudian mengolah itu semua. Sumber hukum disatukan, muncul kaidah hadis. Al-jam'u wa taufiq, kumpulkan semua hadisnya. Cek latar belakangnya, lihat. Oh, ternyata ini kemudahan dari Nabi, fleksibilitas. Kalau ada persoalan di telapak tangan, pakailah lutut. Kalau ada persoalan di lutut, pakai telapak tangan. Jadi ini kemudahan. Sujud itu boleh pakai telapak tangan, boleh pakai lutut. Dan ketika disimpulkan, ini bukan persoalan tua dan muda. Persoalannya punya masalah di salah satu organnya. Kan ada orang muda juga yang mungkin punya persoalan di lututnya. Atlet, ya cedera lutut, silahkan. Ya, jadi jangan disimpulkan kalau ada orang sujud pakai telapak tangan, tua. Belum tentu. Mungkin ada masalah juga di lututnya. Ya, atau dia memilih menggunakan telapak tangan yang paling nyaman. Alhamdulillah. Yang pakai lutut, alhamdulillah dua-duanya ada hadisnya. Kan saya sering katakan yang salah itu yang pakai kepala duluan. Belum apa-apa sudah rame. Atau ketika praktek pakai kepala itu jelas salah. Nah ini penerapan ini. Kenapa kita gali sirahnya sedikit seperti ini. Supaya nanti kalau baca hadis yang lain kita mengerti ada korelasinya. Jelas ya? Nah, jadi kalau ada yang bertanya kok 3 tahun hadisnya lebih banyak daripada yang puluhan tahun. Jawabnya tadi sudah saya sampaikan. Bapak aja yang puluhan tahun hidup nggak hafal Quran. Ini yang 4 tahun bisa hafal Quran. Kenapa? Karena fokus untuk belajar Quran. Ini pun fokus belajar hadis, ya, dan semua apa yang diinteraksikan beliau tangkap, bahkan meminta doa kepada Nabi supaya ingat dan tidak mudah lupa. Apa hadis yang disampaikan? Anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Konfirmasi yang ini, qala al-imanu, iman itu, awas nih kurikulumnya, hati-hati perkaranya. Al-imanu bid'un wa sittuna syu'batan. Itu lihat harakatnya diperbaiki ya. Ini harakatnya tulisannya pakai fathah. Wasittun, harusnya wasittun. Ya, al-imanu bid'un wa sittuna syu'batan. Iman itu ada lebih daripada 60 cabang. Sudah? Jadi kalau kita bicara tadi kan baru umum kan? Baru umum kan? Nah, ini nih gambaran umumnya. Tapi kan cabangnya kita belum tahu. Salat, seperti apa salatnya? Turunannya. Pakai harta bagaimana? Menepati janji seperti apa? Janji yang dibenarkan sebagai gambaran dari pancaran iman. Nah, itu kurang lebih pembelajarannya ada lebih daripada 60, ya kan? Cabang. Dan salah satunya wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu itu bagian dari cabang-cabang atau pancaran iman. Baik, pelan-pelan ya. Saya kembali ke awal secara singkat karena waktu kita sebentar lagi berakhir. Tadi di awal kita telah sampaikan ada kurikulum penguatan iman yang dimulai dari Al-Quran. Al-Quran memberikan gambaran umum. Ini loh, kalau ingin jadi baik, mengentaskan kesalahan, dan menghadirkan kesolehan. Maka kurikulumnya dimulai dari gambaran umum seperti ini di Quran. 6 pokok keimanan pelajari dengan ilmu. Setelah itu, ya kan, diuji dan implementasikan 6 pokok ini lewat amalan, ibadah, dan muamalah. Ini gambaran umum ibadahnya. Ada sholat, ada zakat, dan turunannya. Ini yang muamalah. Sekarang kita tanya rinciannya bagaimana. Diperintahkan sholat, sholatnya yang mana aja?
Seperti apa gambaran sholatnya? Cabangnya seperti apa? Harta apa saja detailnya, penjabarannya, kepada siapa diberikan, apa jenisnya dan sebagainya. Maka dikonfirmasi oleh hadis Nabi, gambarannya kurang lebih ada 60 lebih cabang dari turunan itu. Nah, salah satunya apa dari 60 lebih itu? Al-haya, sifat malu. Al-haya'u minal iman. Ya, haya itu bawaan hayat. Haya itu bawaan dari hayat. Hayat itu berkehidupan. Nah, haya, malu. Malu apa yang dimaksudkan? Kan kalau iman sumbernya dari takwa. Dari sini. Ini kan sumbernya. Jadi semua yang terpancar dari iman ya dari jiwa takwa. Jadi kalau tadi disebutkan al-imanu bid'un wa sittuna syu'batan. Dari pancarannya ada kurang lebih 60 lebih gitu kan. 60 pancaran-pancaran kebaikan. Ini ilustrasi kalau di bahasa Arab itu kalau menyebutkan 40, 60 gitu kan. Kemudian juga bahkan 7, kalau nggak spesifik disebutkan gambarannya itu menunjukkan makna banyak. Makna banyak. Ya, kecuali kalau sebutnya spesifik. Ya, misalnya ibadah ini sekian jumlahnya. Nah, itu spesifik maka jumlahnya sama persis seperti itu. Tawafnya 7 putaran ya 7. Sa'i 7 ya 7 gitu. Tapi kalau disebutkan gambaran 7, tidak disebutkan detail seperti apa, turunan-turunannya termasuk 7, 27 misalkan atau 40 dan sebagainya, nggak disebutkan detail keadaannya, itu menunjukkan makna banyak. Ya, seperti begini, pusing 7 keliling. Bukan keliling komplek MPR sampai 7 kali pusing, tidak. Ya, maksudnya saking pusingnya, banyak. Nah, ini gambarannya, pancaran iman itu banyak, kata Nabi. Banyak sekali. Diilustrasikan lebih daripada 60, ini gambaran banyak. Dan sebetulnya kalau kita mau lebih dalam lagi, nanti kalau mau lebih detail lagi, usia manusia berapa sih rata-rata? Ya kan? Ya kan Nabi menyampaikan kepada kita, ya umru ummati, bermakna umur umatku itu mah baina sitin wa sab'in, antara 60 ke 70. Wa qalilun ma yazidu 'ala dzalika, dan sedikit sekali yang melampaui itu. Rata-rata segini. Ya kan? Sedikit sekali. Ada yang nggak nyampe ke sini meninggal ada. Ada yang melebihi ini ada, bisa dilihat tapi sedikit. Ya, sedikit sekali. Rata-rata dia sini kitarannya. Nabi aja kan 63 kurang lebih. Ya kan? Sedangkan kata bid'un itu bisa antara 1 ke 10 atau 3 ke 9. Nanti kita baca syarahnya. Ini untuk mempercepat. Jadi ketika Nabi sampaikan al-imanu bid'un, perhatikan ini agak dalam sedikit, dalam ya, dan komplemennya agak banyak bacaannya. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik, tapi saya mencoba menyampaikan semudah mungkin. Ya. Ketika Nabi mengatakan al-imanu bid'un wa sittuna syu'batan, iman itu ya kurang lebih pancarannya lebih daripada 60, tapi pakai bid'un. Sedangkan bid'un 1 ke 10. Kalau kita ambil yang paling maksimalnya 10, 60 tambah 10 berapa? 70. Kalau kita ambil dari dasarnya 1, berarti 1, 2, 3, 4 tambah 60, 61, 62, 63, 64 sampai 70. Kalau mau ambil 3 ke 9, 63, 64, 67 sampai 69. Nah, apa hubungan dengan ini? Hubungannya adalah, apa hubungan dengan usia, dengan hayat, dengan haya? Hubungannya adalah seakan-akan memberikan kesan kepada kita, ini loh, sebagaimana pancaran iman itu antara 60 ke 70, dan usia manusia antara 60 ke 70 pada umumnya, maka secara singkat, tampilkan cahaya iman sepanjang hayat kita. Sepanjang usia kita. Ya, kalau bawa bahasa bebasnya, kita mau tampilkan, cahaya iman itu banyak. Tampilkan semampu kita sepanjang berkehidupan. Yang pancarannya bersumber dari sini tadi nih. 6 rukun, lewat ibadah, jaga ibadah sampai dengan wafat, ya jaga sholat sampai dengan wafat, jaga keislaman sampai dengan wafat, jaga sikap-sikap baik. Kalau kita belajar ini semua, muncul sikap-sikap baik. Ya, diantaranya apa yang menyertai kehidupan dan bagian dari iman itu? Al-haya. Al-haya. Al-haya itu malu. Tapi malunya sumbernya dari takwa, bukan dari fujur. Karena sumbernya dari takwa, maka malunya pun punya sifat baik. Ya, baik. Kalau cuma malu sendiri, maka jadi netral. Bisa jadi juga jelek. Ya, malu untuk menunaikan sholat, itu jelek. Malu untuk bersedekah, jelek. Ya, papa, bawa dong uangnya untuk sedekah ke masjid. Nggak mau mah, takut riak, malu. Kan? Itu malu yang tidak pada tempatnya. Malu untuk berbuat maksiat. Ya, malu untuk menipu, malu untuk korupsi, malu untuk berbohong. Nah, itu bagian dari pancaran iman. Ya, seakan ingin memberikan gambaran begini, al-haya'u syu'batun minal iman, sedangkan malu untuk tidak maksimal beribadah, malu kalau berbuat maksiat, malu untuk menghindari segala hal yang buruk-buruk sehingga semua terarahkan kepada yang baik-baik. Itulah pancaran-pancaran iman. Jadi hadis ini ingin memberikan gambaran bahwa kurikulum penguat iman itu banyak nanti turunan-turunannya. Ya, di antaranya apa? Kalau kita konsisten pada yang pokok tadi, maka akan keluar satu-satu. Apa di antara yang satu-satu itu? Nih, malu kalau berbuat maksiat.
Maksiat itu kan salah. Jadi dengan muncul rasa malu berbuat salah ini, maka akan terjaga kesolehan. Kesolehannya akan dipertahankan sampai kita wafat. Membaina sitin wa sab'in. Atau sedikit melampaui ini. Ya, dengan cabang iman lebih daripada 60 tadi. Kurang lebih demikian. Ini bagian yang itu jarang sekali dibahas. Yang dibahasnya hanya ya antara 60 ke atas, jadi satu-satu diturunkan. Itu pun nanti menggabungkan dari hadis-hadis yang lain. Tapi kan ini masih umum. Jadi jarang sekali nanti ada yang membahas korelasi itu dengan kehidupan. Dan saya berikan gambaran, tapi mudah-mudahan mudah untuk diterima. Artinya secara cepatnya adalah, sebagaimana iman pun disampaikan, ada 60 lebih sampai 70 cabangnya. Ya, dan usia kita tuh di antara 60 ke 70 dan sedikit yang berada di bawah atau di atas itu, maka seakan pesan kuatnya adalah, ayo berlatih, jaga 6 pokok iman ini. Simpulnya jaga ibadah yang maksimal sampai kita meninggal. Di usia berapapun kita wafat. Nanti dalam kita meningkatkan ibadah itu, pancaran-pancaran cahaya iman itu akan muncul, membimbing kehidupan kita. Di antaranya apa? Sifat haya tadi. Ya, karena itu haya nanti akarnya nanti akan terkait dengan hayat. Sepanjang kita hayat, kita memiliki haya. Kan haya untuk apa? Haya bermaksiat. Haya malu untuk berbuat sesuatu yang menyimpang dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita baca syarahnya sedikit. Al-bid'u minasyai'i, yang dimaksud dengan bid'un al-qit'atu minhu, adalah bagian dari sesuatu. Wa yuqalu huwa minal wahid ilal asyrah. Dan ada pendapat menyampaikan bahwa yang dimaksud bid'un itu antara 1 ke 10. Tadi yang saya sampaikan. Di syarahnya, waqila, dan ada juga pendapat mengatakan ma baina tsalath ila tis'i, antara 3 sampai 9. Tadi sudah saya terangkan. Ya, jadi antara 3 ke 9 atau 1 ke 10. Wa syu'batu, sedang yang dimaksud dengan syu'bah adalah qit'atun minasyai', adalah bagian dari sesuatu juga. Wal muradu bihadhil khisal usulul khair minal aqwal wal af'al. Tadi sudah saya tuntas sampaikan. Yang dimaksud dengan syu'bah dalam hadis ini adalah dasar-dasar pokok-pokok kebaikan, baik dari perkataan atau perbuatan. Wal imanu innama huwa tasdiqul qalbi wa hadhil khisal tanba'ithu anhu fasumiyat imanan. Jelas persis seperti yang tadi saya sampaikan. Ya. Sedangkan yang dimaksud dengan syu'bah, tadi kan hadisnya mengatakan, ya kan? Al-imanu syu'bat, al-imanu bid'un wa sittuna syu'batan. Pakai iman itu dikaitkan dengan syu'bah. Al-iman bid'un wa sittuna syu'batan. Syu'bah. Wal haya'u syu'batun minal iman. Perhatikan baik-baik. Ini penutupnya. Syu'bah itu adalah bagian dari sesuatu. Bagian tertentu dari sesuatu. Sedangkan yang dimaksud di hadis ini, kata pensyarah atau penjelas hadis ini, syu'batun minal iman, maka kalau disebutkan bagian dari sesuatu, bagian dari iman ini. Sedangkan iman tempatnya di kolbu, tadi yang saya sampaikan, ya. Kan tadi saya tuliskan begini tuh ya, kolbu, di dalamnya ada nafas, di dalam nafas ini ada takwa. Kan? Ke sini ke sadrun ke jawarih, ke perilaku. Sedangkan iman, tempatnya di kalbu, yaitu di nafas, yaitu di takwa. Ya kan? Maka secara singkatnya, syu'batun minal iman artinya satu bagian yang ada dari jiwa takwa. Ketika ini dipancarkan bagian ini, maka akan berwujud pada perilaku. Karena takwa ini pusat kebaikan, maka semua yang tampil dari perilaku pun akan baik. Contohnya apa? Tadi, wal haya'u syu'batun minal iman, rasa malu, ya. Malu untuk berbuat maksiat, syu'batun, bagian dari ciri takwa. Dipancarkan dari perilaku. Maka kalau disogok, saya malu kalau berbuat seperti itu. Kalau ngajak orang gibah, malu, saya aja belum baik, sudah bicarakan keburukan orang. Ya, melihat sesuatu yang jelek misalnya, pandangan, yuk ngajak nonton gini lah. Saya malu, mata saya ini akan dihisab. Ini aja belum baik, masa harus diarahkan pada yang nggak baik lagi. Itu maksudnya. Ya, wal haya'u syu'batun minal iman, sedangkan pancaran dari semua ini, itu disebut dengan iman juga dalam bentuk perilaku. Makanya ketika memancar dari perilaku, berubah dari kata kerja amana, lihat kembali ke Al-Baqarah 177, walakinnal birra man amana, dari amana karena melekat jadi identitas, jadi perilaku, maka berubah menjadi mukmin. Ya. Fasumya bihi imanan, maka disebutlah setiap perilaku yang memancar dari takwa ini disebut iman, orang yang disebut mukmin. Karena itu kalau sudah mukmin, sudah identitas, sudah perilaku, yang semua perilakunya itu dipancarkan dari cahaya iman. Karena itu kalau kita lihat ke Al-Qur'an, orang-orang beriman kalau sudah disifati mukmin, sudah melekat kuat. Orang mukmin pandangannya bagaimana, bicaranya bagaimana, ya, ibadahnya seperti apa, itu sudah berbeda. Qad aflahal mu'minun, sudah mukmin, alladzina hum fi shalatihim khashi'un, salatnya khusyuk. Kalau mukmin dia sudah khusyuk karena pancaran iman. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, menjauh dari perbuatan yang enggak bermanfaat karena sudah mukmin jadi identitas. Ya, kalau masih amanah baru beriman butuh latihan. Kalau sudah mukmin sudah perilaku identitas. Jadi secara singkat, hadis ini ingin menyampaikan bahwa sebetulnya kurikulum penguat iman itu, ya,
Itu bergantung kepada penguatan yang pokok tadi. 6 rukun iman, dilatih lewat ibadah, kemudian dipraktekkan lewat muamalah. Kalau kita rajin melatih itu semua, perbuatan-perbuatan baik tadi, kita kumpulkan, maka dengan sendirinya pancaran iman akan muncul. Feedbacknya akan keluar jadi cahaya. Cahaya itulah yang disebut dengan cahaya iman. Tampaknya dari perilaku. Jadi Bapak Ibu akan melihat. Ya, oh ini sholat beriman. Ini zakat beriman. Ini jujur beriman. Dan iman itu kualitasnya akan beda dengan yang belum beriman. Akan kelihatan, akan lain. Ada ciri-cirinya. Dan sesama orang beriman akan merasakan. Ya, akan merasakan itu semua. Nah, sekarang pertanyaan kita, ini kan baru penjelas nih. 60 sekian cabang supaya lahir. Yang kita ketahui baru sifat malu nih. Sekarang cek. Yuk kita praktekin. Benar nggak malu berbuat maksiat? Ayo coba kalau lihat WA, ada gambar-gambar yang tidak baik, kemudian juga tayangan-tayangan yang tidak elok, masih dilihat nggak? Kalau ada rasa malu, berarti sudah beriman. Ya, kalau malu-malunya sedikit-sedikit, astagfirullahaladzim. Benar nggak? Salah sih? Nah, balik lagi kan dilihat. Nah, itu berarti perlu dilatih lagi, ibadahnya belum sempurna, sholatnya perbaiki lagi. Ayo nonton sinetron, nonton gosip, acara-acara itu. Nah, itu kan coba dilatih. Ada punya rasa malu nggak? Baru satu aja dulu untuk latihan. Yuk kita berlatih ya. Ya kita praktekkan al-haya ini benar-benar muncul nggak dalam kehidupan kita. Malu kalau sholatnya terlambat. Malu kalau sholatnya masih belum khusyuk. Malu sudah besar belum bisa baca Quran. Malu sudah sepuh belum bisa berinteraksi banyak dengan Al-Quran. Malu sama Allah kalau dihisab nanti. Suasananya menegangkan nggak bisa jawab. Malu kalau ditanya malaikat mungkar dan nakir. Man rabbuka gitu kan nggak bisa jawab tuh bahaya. Bukan malu lagi. Nggak bisa anda jawab. Man rabbuka. Saya muridnya Ustaz Adi. Enggak ada jawabannya. Apa jawabannya tuh? Ya saya rombongan pengajian Mira gitu kan, saya udah belajar tauhid. Ya dikonfirmasi jawabannya. Ya ayo malu malu masa jadi muslim. Masih bisa hidup ya, masih bisa hidup alhamdulillah. Ya minimal upgrade lah jadi mukmin supaya lebih berkualitas kehidupan kita. Ya kita berusaha saling mendoakan dengan baik. Nah, tinggal pertanyaan kita sekarang adalah apa saja cabangnya selain haya yang bisa dijadikan sebagai sinyal bahwa ini ada iman dalam diri kita. Tadi kan sudah satu ya. Yuk, sekarang kita praktekkan tadi ya. Yuk, malu untuk tidak maksimal ibadah dan malu kalau terjebak pada maksiat. Satu itu. Nah, sekarang pertanyaannya, apalagi cabang yang lainnya, ya tanda-tanda keimanan yang dilatih lewat amalan. Nah, detail amalan juga apalagi tuh. Ya, sehingga menjadi kurikulum yang utuh. Kalau kita keluarkan satu-satu kan nanti keluar. Anda tulis ya. Nanti kalau sudah itu jadi intisari. Nah, tentu jawabannya di pertemuan-pertemuan berikutnya insya Allah. Karena waktu kita terbatas, tak terasa sudah 2 jam kita belajar. Dan hampir rata-rata 2 jam kita belajar itu. Kalau dikalikan 40 video, wah Masya Allah tuh. Mudah-mudahan jadi timbangan amal soleh yang diikhlaskan. Ya, untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Mudah-mudahan dengan itu semua, apa yang kita pelajari bisa dipahami dengan baik. Dan lebih daripada itu, kita niatkan semoga Allah ridha dengan apa yang kita lakukan. Saya kira itu yang saya sampaikan. Mohon maaf dan terima kasih atas doa-doa yang disampaikan. Semoga Allah kuatkan kita semua. Semoga Allah memberikan pendampingan kebaikan dalam kehidupan kita. Mengampuni dosa-dosa kita. Mohon doa selalu semoga kami juga diikhlaskan dan yang lebih besar yang kami harapkan semoga Allah mengampuni dosa-dosa yang pernah dilakukan. Demikian, terima kasih dan berita baiknya sebelum saya tutup telah terhubung dengan Mira lebih daripada 7.000 untuk saat ini. Karena itu tinggal 11 hari ya teman-teman yang masih terhubung di YouTube yang mau bergabung dengan Mira masih ada waktu 11 hari sebelum ditutup angkatan yang pertama. Setelah itu kita akan petakan dari semua peserta Mira supaya kita bisa klasifikasikan berdasarkan daerah, zonanya, sehingga nanti kalau ada interaksi, saya sudah merencanakan beberapa hal. Jadi kalau nanti taklim online, sesi tanya jawab supaya lebih terspesifikasikan, nanti dibuka per daerah. Nanti kalau saya kunjungan ke daerah pun sudah agak reda, mungkin nanti bisa kumpul sejenak atau bisa kunjungan di waktu-waktu tertentu. Dan semoga itu semua terwujud dalam kebaikan. Terima kasih. Semoga diberkahi. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinik, 'ala imanik, 'ala ta'atik. Allahumma qfina bi halalika an haramik wa aghnina bi ta'atika an ma'siyatik wa bi fadlika amman siwak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.